Kakak kecil. Apakah kamu punya pacar? Tidak. Kalau begitu, lihat aku bagaimana. Kamu baik-baik saja. Aku di mana? Ya. Xuxiahu. Kamu siapa? Nama saya Sunahu. Saya juga kamu. Hanya saja saya adalah kamu di masa depan. Saya di masa depan. Jangan bercanda ya. Saya tidak bercanda denganmu. Xuxiaohu, masa depanmu akan sangat menyedihkan. Jadi aku sengaja datang. Untuk mengubah takdirmu. Ini adalah buku harianmu. Di dalamnya tercatat masa depanmu dan semua peristiwa penting yang terjadi. Enggak, buku harian ini setiap hari. Hanya bisa membuka satu halaman. Apakah kamu bisa mengubah? Takdirmu tergantung padamu. Hehe, jangan pergi. Selesaikan ucapannya dulu. Hei bangunlah, tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Catatan mata. Wow, tadi bukan mimpi. Benar-benar. 8 Agustus 2023, cerah. Hari ini benar-benar sial. Tidak menyangka saat klien selingkuh, istrinya tiba-tiba datang. Saya sempat lengah. Akhirnya saya mendapat keluhan dari klien itu. Bos marah besar. Dan malah memecat saya. Seandainya saya tahu lebih awal, saya pasti sudah memberitahu klien itu sebelumnya. Telah memberitahu semuanya. 8 Agustus 2023. Bukankah hari ini? Apakah diari itu benar? Berarti dia adalah pelanggan istrinya. Kalau begitu, aku harus menjaga pekerjaanku. Jangan sampai mereka tertangkap basah. Lepaskan aku. Kau mau apa? Satpam Bau, cepat pergi sana. Jangan bicara lagi. Tidak sempat jelaskan. Apa kau sudah bosan hidup? Kau ngapain? Dasar kau. Apa yang kalian lakukan? Sialan, di siang bolong, di tengah terang benderang. Ini seperti apa? Benar-benar merusak moral dan adat istiadat. Aduh, sayang. Kamu lagi apa diizini? Ngasih pelajaran ke karyawan, kan? Kalau ke game, jangan cuma berpelukan saja. 2 orang cuma berpelukan di sini. Ini benar-benar tidak pantas. Kami pasangan. Pasangan. Bahkan pasangan pun tidak boleh. Ini tempat apa? Di tempat umum. Kalau mau mesra, pulang saja ke rumah. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan lapor polisi dan tangkap kalian. Sayang, kenapa kamu datang? Aku cuma mau lihat-lihat. Tidak ada hal lain. Oh, jadi begitu ya. Sayang, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihat-lihat. Tidak ada urusan lain. Oh, begitu ya. Kamu adalah pacarnya dia. Sudah peluk cukup belum? Kamu mau apa? Siapa suruh kamu sentuh aku? Kamu cuma satpam bau busuk. Kamu bahkan tidak mau buang air kecil dulu untuk lihat diri sendiri. Lalu layak untuk menyentuh aku. Aduh, tadi situasinya darurat. Bukan tidak sempat kira. Hanya bisa seperti ini. Jangan buang waktu dengan omong kosong ini. Bau sekali. Kamu tahu baju ini harganya berapa? Ini benar-benar 100.000. Kamu cuma penjaga. Seumur hidup pun nggak akan bisa beli. Jangan terlalu berani mengintimidasi. Terlalu berani mengintimidasi. Kamu cuma penjaga. Aku memang sengaja mengintimidasi kamu. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Kamu. Masih mau jadi pacarku? Aku kasih tahu. Orang sepertimu tidak pantas bahkan untuk menyuapi aku. Kamu. Kakao. Si brengsek bau ini, dia membuat bajuku kotor. Aku minta dia bayar. Baiklah, baiklah. Kalau bukan karena dia hari ini, kita pasti. Dikaya oleh Liu Qingsu. Kamu siapa namanya? Nama saya Su Xiaohu. Bagus, bagus. Kamu sangat membantu saya kali ini. Ceritakan, apa yang kamu inginkan? Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Jadi penjaga keamanan yang biasa saja. Juga tidak punya masa depan. Hanya menerima gaji tetap itu. Mending ikut aku aja. Sebulan dulu kubayar kamu 10.000. Kak Hao, kita ini perusahaan besar loh. Gak mungkin kita terima orang kayak gini. Kamu jangan banyak omong. Xiaohu.
Maksudmu apa? Kalau begitu, terima kasih kepada Kakak. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Kamu kukap panggil aku kakak. Kerja dengan baik ke depannya. Kakak tidak akan menyia-nyiakanmu. Baik. Baru masuk kerja sudah gaji lebih dari 10.000 sebulan. Kalau dia bekerja lebih 2 tahun lagi. Kalau begitu tidak bisa lepas landas. Ini juga bisa dihitung. Sebagai perubahan awal dalam hidup, kan. Ternyata halaman kedua masih belum membuka 51 kali. Kamu xiu kan. Tolong bantu aku urus sesuatu. Apa urusannya? Bukti perselingkuhan Su Jiao. Aku ingin cerai dengannya. Kakak ipar, kamu salah paham. Dia tidak berselingkuh. Nah, Su Jiao adalah pacarku. Pak kamu. Kalau begitu, kamu telepon saja. Aku. Sudahlah, jangan pura-pura. Apakah Sang Hao selingkuh? Aku masih bisa tidak tahu. Kalau kamu sudah tahu semuanya, kenapa tidak membongkarnya? Tanpa bukti, dia tidak akan mengaku. Dan sekarang aku sudah membongkar semuanya padanya. Cerai. Dia tetap bisa mendapatkan sebagian besar harta, tapi aku sama sekali tidak mau memberikannya. Makanya aku minta tolong sama kamu. Bukankah seharusnya? Mencari detektif swasta. Kamu setiap hari selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Selalu ada kesempatan untuk merekam bukti. Setelah ini berhasil, aku akan memberimu 500.000. Hai, istri. Aku merasa tidak cocok. Kalau kurang, 1 juta. Bukan masalah uang. Aku cuma seorang pegawai kecil. Tidak perlu melibatkan aku, kan? Tidak disangka selera makannya cukup besar ya. Uang pun tidak cukup memenuhi keinginanmu. Kalau begitu bagaimana? Kamu pikir aku tampan? Iya, sangat tampan. Kalau begitu, mau coba nggak? Mau dong, nggak mau. Tuan Liu, aku bukan maksud seperti itu. Kenapa panik? Orang yang punya niat tapi takut. Kalau begitu, setelah semuanya selesai, aku tidak hanya akan beri kamu 1 juta, bahkan bisa tidur bersamamu. Bagaimana? Tidak boleh. Ya. Kamu juga belum setuju untuk membantu aku. Masih mau memanfaatkan aku. Ada hal seperti itu. Aku. 100 juta. Ditambah aku. Kau mau bantu aku? Aku bisa coba. Tapi aku belum resmi masuk kerja. Tidak yakin bisa mengambil bukti yang menguntungkan. Kali ada 50.000 sebagai uang muka. Istri saudara, kalau begitu aku sudah setuju denganmu. Kalau begitu kita. Ngapain terburu-buru? Sekarang belum saatnya. Aku juga sudah bilang, setelah urusan selesai, aku akan menemanmu. Itu tidak bisa. Kakak ipar, setelah urusan selesai, kamu akan menyingkirkan aku begitu saja. Kemana aku harus mengadu? Kamu masih takut aku menipumu. Itu tidak bisa. Bagaimana aku tahu? Kakak ipar bilang akan melaksanakan janji. Tapi tidak. Selain itu, memotret Direktur Zhang. Itu berisiko besar. Kakak ipar tidak bisa hanya berjanji secara lisan. Kan? Orang terlalu banyak. Kalau sampai ketahuan orang, akan sulit. Begitu. Malam ini kamu datang ke rumahku. Aku akan bayar uang muka lagi untukmu. Kali ini bukan uang. Loh? Bos Hang itu tidak ada di rumah. Kan? Tenang saja. Dia tiap hari bersama wanita licik itu. Bermain-main di sana. Beberapa hari bahkan tidak pulang sekali. Sebenarnya tidak perlu takut dia menemukanmu. Baiklah. Aku akan pulang dulu. Malam nanti ingat datang ya. Tak disangka, belum resmi masuk kerja. Sudah harus tidur dengan Nyonya Bos. Hari ini benar-benar hari yang baik. Kepala Zhang. Aku datang hanya ingin memberitahumu. Xiao Hu. Sudah berapa lama kamu jadi penjaga keamanan? 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Xiao Hu. Orang sepertimu yang berbakat menjadi penjaga keamanan benar-benar terbuang percuma. Makanya aku minta kamu datang ke perusahaanku. Hanya ingin memberimu kesempatan untuk menunjukkan bakatmu.
Aku jamin, selama kamu bekerja keras dan tekun. Aku jamin kamu bisa penghasilan puluhan juta per tahun, mencapai puncak kesuksesan. Kalau begitu, aku akan langsung mengundurkan diri. Besok saya akan melapor ke perusahaan kalian. Ah, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Alasan saya datang. Adalah karena ada hal lain yang ingin saya bicarakan denganmu. Silakan katakan. Menurutmu? Istri saya, yang juga adalah kakak iparmu. Bagaimana menurutmu? Cantik sekali. Dia wanita tercantik yang pernah aku lihat. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menggoda kakak iparmu? Menggoda kakak ipar, bukan, Pak Sang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu. Jangan terburu-buru. Aku bukan untuk menguji kamu. Lalu Anda sebenarnya, aku sungguh ingin kamu menggoda istri kakakmu. Pia Kazang, tak kusangka Anda punya kegemaran seperti itu. Kamu salah paham. Aku dengan istri kakakmu, ya, semua berasal dari desa, lahir dari keluarga miskin, tapi tidak mau biasa-biasa saja. Itulah sebabnya aku datang ke kota besar ini untuk berjuang. Denken Sie supaya aku mendapatkan peluang. Baru aku bisa mengembangkan grup Sihai ini menjadi besar dan kuat. Tapi, Setelah perusahaan stabil, baru aku perlahan-lahan menyadari, istrimu, Liu Qingsu, sebenarnya bukan cinta sejati aku kepada Tuan Zhang. Maksud Anda benar. Aku ingin bercerai dengannya, karena begitu bercerai, dia akan membagi setengah dari hartaku. Pak Sang, Anda tidak mau memberi istri saudara perempuan. Bagaimana mungkin saya membiarkan dia membagi setengahnya secara cuma-cuma? Kalau ini terjadi pada siapapun, pasti tidak mau. Jadi, Aku cuma ingin kamu menggoda kakak iparmu. Kenapa harus aku? Xiaohu, lihatlah, kamu tampan. Dan tubuhmu juga bagus. Kakak iparmu, iya, buat cowok tampan sepertimu, pasti tidak ada daya tahan. Begini saja. Asal kamu bisa berhasil menggoda dan mendapatkan bukti perselingkuhannya, aku bisa membuatnya keluar dari rumah tanpa apa-apa. Bos Hang, apa benar mau tidur dengan ipar? Itu pasti bohong. Kenapa? Kamu malah ingin benar-benar tidur dengannya? Tidak ada. Kamu tinggal ambil saja buktinya. Tak perlu merasa terbebani secara moral. Bagaimana, Xiaohu? Sudah pikirkan caranya? Kepala Zhang. Kamu adalah bosku. Aku melakukan hal seperti ini. Tenang saja, setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 1 juta. Ini bukan masalah uang. Hei, kamu tidak perlu terburu-buru menjawab. Pulang dan pikirkan dengan baik. Besok beritahu aku lagi. Baiklah, cukup sampai di sini dulu. Aku pulang dulu. Hello. Xiaohu, aku sudah kirim alamatnya ke kamu. Rumah kami tidak dikunci. Kalau sudah sampai, langsung saja ke kamar aku. Baik, kakak ipar. Kokak ipar. Masuk saja. Xiaohu datang nih. Bos Hang gak di rumah, kan? Tenang aja, soal itu. Gak tahu kemana pergi main-main. Bagus enggak? Kokak ipar, Anda sebelumnya bilang, saya harus membayar uang muka, bukan uang. Lalu apa itu? Menurutmu apa? Saya tidak tahu. Bisa jelaskan lebih jelas? Tanya dengan sengaja. Kakak kau. Si kecil Su itu si bocah brengsek, benar-benar bisa membuatmu setuju. Menggodanya Liu Qingsui. Aku sudah berjanji, memberikan dia 1 juta. Bagaimana dia tidak tergoda? Uang ini cukup baginya untuk berjuang beberapa puluh tahun lebih sedikit. Benar juga, si pecundang bau itu, sepertinya sepanjang hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Masa ia tidak mau menurut perintah Hauge? Tapi itu 1 juta. Diberikan padanya.
Sungguh sayang sekali. Apakah kamu benar-benar percaya? Aku akan memberinya 1 juta. Aku hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan bukti bahwa Liu Qingsui berselingkuh. Asalkan aku mendapatkan bukti, aku akan menghukumnya. Dimasukkan ke El Penjara. Ternyata begitu. Bajingan bau itu. Aku merasa jijik setiap lihat dia. Orang seperti ini. Harusnya dia di penjara. Kita. Coba lagi sekali. Bro how? Kamu berhari-hari tidak pulang ke rumah. Takut banget sih kalau Liu Qingsui benar-benar selingkuh. Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Tak disangka kamu sehebat ini. Sepertinya selama ini tidak sedikit menggoda gadis. Ya, Kokak ipar. ini baru permulaan. Aku masih punya keahlian hebat. Mau coba? Masih ada yang lebih hebat lagi. Berhenti. Hari ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku sudah bilang oke, kalau semuanya selesai, aku akan jadi orangmu. Tapi hari ini, hanya bisa memberikan uang muka saja. Ibu mertua, kamu sudah membuatku marah. Kamu tidak peduli lagi. Kalau tidak. Bantu aku. Ya, modalnya cukup besar. Tapi hari ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, pergi ke kamar mandi, selesaikan sendiri. Pekoknya. Hari ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Aduh, hanya sekali saja. Tidak boleh. Kalau kamu mendapatkan aku nanti, lalu membalikan badan dan tidak mengaku lagi, bagaimana? Ibu mertua, bagaimana mungkin aku jadi orang seperti itu? Kalian pria semua sama saja. Begitu pakai celana, lupa semuanya. Sudahlah. Jangan ngomong lagi. Kalau sudah bilang tidak, ya tidak. Kalau begitu, aku mandi di sini saja. Pasti boleh, kan? Pergi. Semua salah wanita itu, Xuya, buat aku sekarang. Berjalan beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan. Kalau terus begini tidak bisa. Istriku kenapa ya? Tidur malam tidak mengunci pintu. Juga tidak takut pencuri masuk. Kenapa ada sepasang sepatu pria? Ini ada apa sebenarnya? Baiklah kau, Liu Qingsui. Aku bilang aku sudah berhari-hari tidak pulang. Kau bahkan tidak menelepon aku sekali. Tidak sama sekali. Ternyata kau selingkuh dengan pria lain. Aku dulu pikir kamu murni dan sombong. Ternyata berani selingkuh diam-diam di belakangku. Ya, baiklah. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Tidak benar. Ini kan bukti selingkuh yang dikirim langsung ke depan mata, kan? Liu Qingsui. Kali ini kamu benar-benar menemukan aku di sini. Lau. Suamiku, kenapa kamu kembali? Ini rumahku. Mengapa aku tidak bisa kembali? Gimana? Aku kembali sekarang. Mengganggu urusan kalian. Kan, kembalikan sepatu itu. Itu punya pria liar siapa? Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu memanfaatkan aku di luar. Kamu selingkuh di rumah. Kan? Baguslah. Aku malah ingin lihat. Siapa pria brengsek itu? Diamlah. Kalau aku menangkap dia, pasti aku bunuh dia. Baguslah. Sepertinya kalian sudah selesai. Sedang mandi, kan? Bukan begitu. Kamu. Sudah selesai. Kali ini tidak berhasil menemukan bukti dia berselingkuh. Malahan dia ketahuan basah-basah. Bajingan ini. Beberapa hari tidak pulang. Kenapa hari ini mau pulang? Kakak ipar. Xiaohu. Kok kamu? Kenapa kamu di rumahku? Aduh, Pak Sang, pelan-pelan dikit dong. Bukankah aku disuruh menggoda kakak ipar? Jadi aku datang nih. Oh. Ternyata begitu ya. Xiaohu. Udah bisa paham sendiri aja ya. Aduh, aku lagi agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Jadi aku langsung datang saja. Maaf tidak memberitahumu dulu. Tidak apa-apa, itu hal kecil. Aku bisa mengerti kok. Bagaimana? Apakah sudah dapat bukti istrimu selingkuh? Aku bahkan belum mulai. Baru saja hujan. Kakak ipar kebetulan mobilnya rusak. Saya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mandi. Lalu saya bersiap melaksanakan. Langkah berikutnya. Anda pun datang. Benar-benar begitu. Jadi begitu. Rencanamu jadi berantakan. Iya. Ini salahku. Kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi dulu? Kamu lanjut deh godain iparmu. Gimana? Hei, kamu pergi sekarang. Kenapa begitu? Istri kakak pasti tidak boleh membiarkan aku melakukan hal yang melanggar aturan. Lagi pula, kamu sudah pergi. Istri kakak malah semakin curiga pada kita. Aduh, ini. Semua ini karena aku terlalu terburu-buru. Iya. Kalau kamu tidak kembali, mungkin semua bukti sudah ditemukan. Kan? Aduh, aku yang salah. Cepat pikirkan cara apa yang bisa kita lakukan.
Kita segera perbaiki keadaan. Kenapa nggak ada satupun suara? Mereka lagi ngapain di dalam? Kamu. Kalian ini apa? Pihak Tuan. Istrimu tadi mobilnya rusak, lalu hujan turun, lalu saat mengantarnya pulang, dia kehujanan. Lalu dia mandi. Jangan dipikir yang aneh-aneh. Ya, oh iya, benar, baru saja aku lihat. Baju si Ho basah semua, takut dia masuk angin. Makanya aku suruh dia mandi di rumah. Oh. Ternyata begitu ya. Iya. Kamu tidak tanya apa-apa malah teriak ke aku. Sungguh tidak masuk akal. Baiklah, sayang. Maaf. Aku yang salah menuduhmu. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu tidur dulu? Aku dan Xiao Hu. Masih ada 2 kalimat yang ingin kami katakan. Oke, cepat pergi dan dengarkan. Baiklah, duduk. Aku harus mencari cara untuk segera pergi dari sini, agar dia tidak menemukan sesuatu. Pak Sang, bagaimana kalau saya kembali saja? Kenapa terburu-buru? Aku sudah memikirkan caranya kok. Kamu Karik Su ya. Yaitu pagi ini. Gadis yang kamu lihat tadi. Kamu pergi ambil sesuatu dari dia. Apa yang diambil? Kalau sudah pergi, kamu pasti tahu. Hai, pihak Kazang. Kalau begitu, kita tunda saja hari ini. Xiao Hu. Apa kamu tidak ingin segera mendapatkan bukti, agar aku bisa cepat-cepat bercerai dengan istrimu? Nanti uang 100 juta itu bukankah jadi milikmu? Apa kamu tidak ingin mendapatkan uang itu? Baiklah, pihak Kazang. Begitulah seharusnya. Alamat sudah aku kirimkan ke kamu. Langsung saja pergi sekarang. Baik, Bro Hao. Kalau dia sudah datang, aku beri obatnya. Sayang, Belakangan ini mungkin agak lelah. Tunggu aku pulih dulu. Aku pasti akan membuatmu merasa puas sekali. Benarkah, Bro Hao? Aku menunggumu. Ya, oke. Begitu saja dulu. Sebut. Setiap kali cuma 2-3 menit. Bahkan membuatku senang. Kalau bukan karena uangmu itu, aku sudah lama cari muka sama Xiao Zi. Kamu, cowok keren bau. Datangnya cukup cepat juga ya. Sepertinya aku tidak mengganggumu kan? Kamu gak perlu tiap kali buka mulut. Langsung sindir aku terus. Jangan cari masalah sama aku. Siapa suruh kamu menyentuh aku hari ini? Aku sudah jelaskan padamu. Aku melakukannya untuk membantumu dan Pak Sang. Kalau kamu merasa tidak senang, cari saja Liu Qingsui. Berani kamu. Apa sikapmu seperti itu? Taza orang useless. Berani-beraninya bicara kayak gitu sama aku. Percaya gak? Satu kalimat aja. Aku bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan. Aku gak datang buat berdebat sama kamu. Aku cuma ambil barang lalu pergi. Kalau kamu mau berdebat sama, kamu juga gak layak. Aku beritahu kamu. Ini kawasan perumahan mewah. Kalau bukan karena Hao punya urusan dan menyuruhmu datang, kamu bahkan tidak bisa masuk. Kamu bilang sudah cukup belum? Apa aku salah bicara? Serahkan barang milik Pak Sang padaku. Ini dia. Ambil dan cepat pergi. Kamu tampan bau. Datang sekali saja sudah membuat rumahku kotor. Kamu. Apa aku salah bicara? Kamu lihat kemana? Urus saja matamu sendiri. Kalau kamu punya serangan, aku akan keluarkan bola matamu. Aku cuma tak sengaja lihat sekali. Kamu gak perlu ngomong seperti itu. Kan? Tak sengaja. Cowok tampan bau seperti kamu. Aku tahu betul. Di luar terlihat sangat sopan. Siapa tahu apa yang ada di dalam hatimu. Aku beritahumu. Jangan punya pikiran yang tidak seharusnya. Kamu terlalu sok tahu. Ya, berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Ya, aku paling benci orang sepertimu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalau aku berlebihan, terus bagaimana? Aku bahkan bisa lebih berlebihan lagi. Kalau tidak terima, ya harus terima saja. Kamu benar-benar menindas orang. Ya, aku memang menindasmu. Terus apa? Siapa suruh aku punya uang dan kekuasaan? Kamu cuma seorang penjaga pintu bau. Masih mau nekat melawan sampai nekat. Su Xiaohu, kamu berani memukulku. Kalau aku memukulmu, apa masalahnya? Saat di kantor, kamu tidak mau mengalah padaku. Sekarang malah berbuat begitu padaku. Ini aku yang dipukul. Kamu. Aku tidak boleh melawan lagi. Aku beritahu kamu, kamu selesai. Aku akan beritahu Bro Hao, agar dia memecatmu, menghentikanmu sepenuhnya. Di Jianchuan, kamu tidak akan bisa lagi mencari pekerjaan. Sudah selesai bicara. Kamu tidak takut. Takut kamu tidak mampu. Hanya bisa bergantung pada pria untuk berkuasa. Kamu. Sekarang aku sedang bekerja untuk Pak Sang. Kalau terjadi kesalahan, kau pikir dia akan menyalahkan siapa? Kau berani mengancamku. Apakah ini ancaman? Coba saja. Nanti kau tahu. Pergi dari sini. Sepertinya meskipun Su Jiao sombong, tapi dia masih punya akal. Dia tidak berani merusak urusan ini. Kalau begitu, kenapa kamu belum pergi? Kalau aku suruh pergi, aku pergi aja. Lebih baik kamu bicara baik-baik sama aku. Kalau nggak bisa, aku nggak keberatan ngajarin kamu. Kamu mau ngapain? Kalau bos Sang tanya nanti, aku bilang kamu terus mengejekku, tidak membiarkanku pergi.
Kalau nanti urusannya gagal, aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Aku sudah membiarkanmu pergi, kamu masih mau apa lagi? Kalau kamu suruh aku pergi, aku pergi. Kenapa aku harus menurutimu? Kalau sampai mengganggu urusan Kak Hao, aku pasti akan dihukum. Tapi kamu juga nggak bakal lolos. Aku cuma satpam kecil, nggak punya cita-cita besar, nggak betah tinggal di Jiangcheng. Kalau nggak bisa ya pindah tempat saja. Justru kamu berani meninggalkan sponsor ini. Baiklah, aku tidak berani melawan kamu. Aku minta maaf atas kata-kataku tadi. Sekarang tolong pergi. Sudah cukup. Kalau pergi sekarang. Bukankah itu sia-sia saja? Barangnya sudah kuberikan padamu. Mau apa lagi kamu? Tentu saja mengurus hal penting. Kenapa kamu lepaskan aku? Hari ini kamu sudah puas memaki, kan? Sudah saatnya kamu membayar harganya. Karena hari ini kamu memaki, siap-siaplah membayar harganya. Aku adalah wanita Hauge. Berani kau sentuh aku. Hauge tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu hari ini aku benar-benar akan sentuh kamu. Apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Aku sadar kamu memang benar-benar menjijikan. Baru tadi di sampingku bertingkah sewenang-wenang. Sekarang sudah takut. Aku baru saja minta maaf padamu. Kau masih mau apa lagi? Kalau minta maaf itu berguna, maka aku akan tidur denganmu. Lalu, berikan kau kebahagiaan. Bukankah itu cukup? Cepat lepaskan aku. Sejak hari ini saat berduaan di kantor, aku juga nggak lihat kamu berjuang. Sekarang kamu pura-pura polos apa? Dasar jijik. Jadi penjaga keamanan. Gimana bisa dibandingkan sama Hauge? Dia punya uang. Itu urusan dia. Apa hubungannya sama kamu? Aku penasaran. Kamu sudah lama dengannya. Berapa banyak uang yang bisa dia bagi untukmu? Bukan urusanmu. Bagaimana mungkin uang orang kaya hanya diperlihatkan padamu tapi tidak boleh kamu pakai? Kamu juga rela dipermainkan. Ya, kamu orang miskin. Tahu apa kamu? Kalau dia bisa tidur, aku juga harus bisa tidur. Hari ini aku harus menyelesaikan urusanmu. Lepaskan aku. Kamu. Sekarang kamu tidak bisa berbuat. Lepaskan. Xiaobu, kenapa kamu pergi selama ini? Sudah dapat barangnya? Halo, Pak Sang. Sudah dapat. Barusan ada sedikit urusan. Jadi terlambat. Kalau begitu bagus, cepat kembali ya. Kalau tidak cepat, istrimu sudah akan tertidur. Istrimu benar-benar sudah tertidur. Sial. Sepertinya hari ini kita gagal lagi. Hari ini kamu beruntung. Lain kali aku pasti akan menyelesaikanmu. Ah kamu. Sok polos apa coba? Tak disangka modalnya ternyata sebesar ini. Zhang Hao itu orang tak berguna. Setiap kali cuma tahan 2-3 menit saja. Kalau bisa sama dia. Tidak bisa. Bajingan bau ini. Tidak pantas bahkan untuk menyentuh sepatu saya. Duduklah. Ini dia, kan? Awalnya aku ingin memberimu istri kakakmu obat, untuk membuatnya kelihatan berselingkuh. Aku tidak menyangka kamu pulang begitu larut. Ibumu sudah tidur. Iya, memang begitu. Semuanya karena aku terlambat. Haha. Sudahlah. Hari ini sudah terlalu malam. Tidak ada kesempatan. Lagi pula. Masih banyak kesempatan di masa depan. Sudah larut sekali. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Baiklah. Kamu pulang dulu saja. Tunggu dulu. Pulangkan dan pikirkan dengan baik bagaimana mengambil bukti. Baik, saya mengerti. Meskipun hari ini nasib berubah, tapi 2 barang langka itu masih belum didapatkan. Aduh, benar-benar menyiksa. Hari ini buku harian seharusnya terbuka. Ternyata terbuka. Hari ini pukul 12 siang, seorang gadis kecil jatuh ke danau selatan. Dan diselamatkan oleh seorang pejalan kaki. Tak disangka. Anak kecil ini ternyata putri dari CEO Grup Y. Jika saja anak kecil itu aku yang menyelamatkannya, akan lebih baik. 9 Agustus 2023. Grup Y. Itu perusahaan besar dengan skala ratusan miliar. Kalau aku menyelamatkan anak kecil itu, aku nggak akan mengirim pesan lagi. Kalau aku menyelamatkan anak kecil itu, aku nggak akan mengirim pesan lagi. Jam 12 siang. Masih ada 6 jam. Masih ada 6 jam lagi. Nggak usah buru-buru. Danau Nanhu sebesar ini. Lalu di mana anak itu? Jangan sampai terlalu jauh. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan. Ada yang jatuh ke air. Seharusnya itu dia. Apakah dia baik-baik saja? Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Enakah, kamu baik-baik saya? Kalau tidak, mau ke rumah sakit periksa. Tidak apa-apa. Tidak perlu ke rumah sakit. Air di sungai itu sangat kotor. Kalau sampai kamu flu, lalu terinfeksi, bagaimana? Terima kasih. Sungguh tidak apa-apa. Aku harus kerja lagi. Berbuat baik tanpa meninggalkan nama.
Di masyarakat sekarang ini, orang baik seperti ini sudah jarang. Iya, pemuda ini, benar-benar orang baik. Xiaohu hari pertama kerja. Kamu berani terlambat ya? Kalau kamu tidak mau kerja di shift ini, cepat pergi saja. Supaya tidak mengganggu di sini. Aku hari ini ada urusan jadi terlambat. Kenapa orang lain tidak ada masalah? Hanya kamu yang ada urusan. Itu bukan alasan untuk mundur. Lihat juga. Apa yang terjadi dengan bajumu? Lihat ini, masuk akalkah? Citra perusahaan. Rusak karena kamu sendiri. Kalau ada yang jatuh ke air, aku yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Kalau mau bohong juga, carilah alasan yang lebih baik. Kamu yang seperti DS masih mau menyelamatkan orang. Xuya. Kamu sengaja bikin susah aku. Ya, hei. Ini aturan perusahaan. Kalau kamu terlambat, gaji setengah bulan akan dipotong. Xu Xiao. Ya. Bos Liu mencari. Silakan ikut aku. Kakak ipar, kamu cari aku. Iya. Kakak ipar hari ini datang ke aku. Mau membayar uang muka lagi. Xiaohu, ini perusahaan. Masih banyak orang lain juga. Jangan main-main sembarangan. Maknanya kakak ipar. Kalau tidak ada orang lain, aku bisa sembarangan dong. Kamu. Kakak ipar, jangan takut. Kita tutup pintu dulu. Mereka tidak akan melihat. Asalkan kamu tidak bersuara. Mereka tidak akan menemukan kita. Lebih seru begitu. Xiaohu tidak bisa. Kakak ipar. Kamu hari ini sangat cantik. Aku sekarang merasa kesal. Kenapa ada APA? Juga tidak tahu. Seharian keluar terus. Ngawur nggak datang ke kantor. Kalau hari ini bukan. Yang datang ke kantor, mungkin aku nggak. Kau dana perusahaan. Udah mulai bermasalah. Rantai dana. Iya. Sekarang untuk menutupi lubang ini, aku hanya bisa menghubungi grup Y. Tapi jika bisa bekerjasama dengan grup Y, masalah ini bisa terselesaikan dengan mudah. Grup Y kebetulan sekali. Tapi grup Y tidak menganggap perusahaan kecil seperti kita. Aku sudah beberapa kali berbicara dengan Pak Y, tapi belum ada yang berhasil mencapai kerjasama. Sekarang jika rantai dana tidak diselesaikan, lubang ini akan semakin membesar. Bahkan seluruh grup akan menghadapi krisis besar. Hal lain mungkin aku tidak bisa membantumu. Tapi soal grup Y, aku mungkin benar-benar bisa membantumu. Kamu. Iya. Xiaohu, aku tahu kamu melakukan ini demi aku. Tak ingin aku sedih. Tapi seperti grup Y, yang sebesar itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga tidak punya cara apa-apa. Kamu tidak percaya padaku. Xiaohu. Sebenarnya kamu tidak. Tentang uang 1 juta itu, aku sudah bilang padamu. Kalau kamu bisa menangkap sang bukti perselingkuhan itu, meskipun perusahaan menghadapi kebangkrutan, aku tetap akan memberikan 1 juta itu padamu. Kakak ipar tidak akan bangkrut. Aku akan menemanimu ke grup Y. Aku yang akan bicara dengan Tuan Y. Aku jamin bisa berhasil. Kalau kamu yang bicara. Apa kamu kenal Tuan Y? Bisa dibilang begitu. Xiaohu, jangan bercanda soal ini. Kamu benar-benar kenal presiden grup Y. Kenal, tidak sampai begitu. Tapi aku berhutang nyawa padanya. Dia yang menyelamatkan nyawaku. Yi. Iya. Kamu malah makin lama makin ngawur ngomongnya. Kamu bilang kamu punya budi pada presiden grup Y. Karena pernah menyelamatkan nyawanya. Ceritakan padaku bagaimana. Kamu menyelamatkannya. Yang aku selamatkan bukan dia, melainkan putrinya. Kenapa tiba-tiba jadi putrinya? Jangan-jangan kamu cuma asal bicara saja. Aduh, ya sudahlah. Kamu jangan terlalu dipikirin. Kamu cuma bilang mau aku bantu atau enggak. Soal ini, memang gak ada cara lain. Mending biarin dia coba aja. Oke, aku antar kamu ke rumah dia. Ayo. Ini rumah Pak Y. Kamu yakin benar-benar yakin? Jangan sampai kamu malu sendiri. Tenang, nanti aku yang masuk duluan. Kamu tinggal di sini saja. Berhenti. Kami datang mencari Pak Y. Saya tidak pernah dengar. Apa Pak Y ada tamu hari ini? Kalau begitu, silakan masuk dan katakan saja. Katakan penyelamatnya sudah datang. Penyelamat. Tunggu di sini. Saya akan laporkan dulu. Silakan, Pak. Anda yang menyelamatkan putri saya. Betul. Memang saya. Hari ini ada orang baik. Semua bilang menyelamatkan putriku. Tapi yang datang ke rumah, kamu justru yang pertama. Orang-orang ini keterlaluan. Berani pura-pura jadi saya. Bagaimana kamu membuktikannya? Bukankah kamu yang sebenarnya? Aku punya bukti. Lihat saja videonya sebagai bukti. Memang kamu, kan? Sekarang percaya, kan? Silakan duduk. Ceritakan Anda. Ingin berapa banyak uang? Bang. Aku tidak mau uang apapun. Oh, jadi kamu mau apa? Perkenalkan diri dulu. Saya perwakilan dari grup Sihai. Hari ini terutama datang. Ingin berbicara tentang kerjasama dengan Anda. Begitu ya? Karena kamu adalah penyelamat putri saya. Kerjasama tentu tidak masalah. Benarkah? Apakah kamu membawa? Sudah dibawa. Sudah. Silakan lihat. Wah, presiden dia memang orang yang sangat cepat dan tegas. Terima kasih banyak hari ini. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Bos Y, Anda terlalu... Aku yang harus berterima kasih padamu. Hei hei. Hei. Sebenarnya dengan... Hai, tidak APA. Hai, lepaskan aku. Baik. Kepala Y, tadi saya hanya Melihat Anda jatuh dan jadi khawatir. Jadi,
Tidak apa-apa. Anda, silakan duduk. Ada apa ini? Oh, sebelumnya saya dengar berita tentang putrimu yang jatuh ke air. Karena panik, dia terpeleset dan keseleo. Sekarang belum sembuh juga. Aku tahu sedikit tentang pijat. Kalau tidak, aku bantu urutkan saja. Kalau begitu, terima kasih banyak. Aduh. Maaf ya, ini pertama kalinya aku pijat wanita cantik. Jadi agak gugup. Wanita cantik apanya? Aku sudah punya anak. Punya anak kenapa? Aku sudah lihat banyak gadis muda. Tidak secantik kamu. Benar-benar cerewet. Aku hanya berkata jujur saja. Kamu memang pandai berbicara. Pasti sudah punya banyak pacar. Ya, aku belum pernah pacaran. Kenapa lama sekali? Orangnya belum keluar juga. Seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Tidak bisa. Aku harus naik dan lihat. Xu Xiaohu. Bos Liu, kenapa Anda datang? Kamu masih berani tanya kenapa aku datang? Aku suruh kamu datang untuk bicara bisnis, tapi kamu malah di sini main-main dengan cewek. Sakit. Aku tidak sedang menggoda cewek. Yang tidak laki adalah aku sedang memijatnya. Maaf ya, Direktur Ye. ini salah paham. Kalau tidak, Kalian lanjutkan saja. Pak Ye, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Tidak apa-apa. Sudah tidak sakit lagi. Kontraknya sudah ditandatangani. Silakan lihat. terima kasih, PK Ye. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada Xiaohu. Kontrak ini ditandatangani olehnya. Setelah pulang nanti, aku akan beri dia hadiah yang baik. Kalau Tuan Ye tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Kerja kali ini bagus. Baru saja tidak membuatmu sakit, kan? Kau bilang apa? Masih sakit enggak? Sakit. Gak sakit lagi, gak sakit. Lepaskan. Nanti jangan sembunyi sentuh wanita lain. Dengar enggak? Dangga. Direktur Liu, apa kamu cemburu? Cemburu apa? Aku sama sekali tidak. Akhirnya selesai juga. Sial, sudah jam 9. Aku harus pulang. Hari ini harus selesai semua pekerjaan. Sudah jam 9. Saatnya pulang. Hari ini harus selesai semua ini, sampai jam pulang kerja. Aku harus pulang. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Hari ini kamu lembur. Tetap harus menyelesaikan semua ini. Bukan supervisor Xu. Sebanyak ini, kau suruh aku selesaikan sampai besok. Aku juga tidak akan selesai. Itu urusanmu. Kalau kau tidak selesai, jangan harap dapat gaji bulan ini. Terlalu semena-mena. Aku memang sengaja menyusahkanmu. Terus kenapa? Aku adalah atasan di perusahaan ini. Aku datang untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu. Menyusahkan aku. Kamu mau apa? Mau ngapain? Bukankah kamu yang suka mengintimidasi aku? Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa artinya diintimidasi? Aku ini supervisor di perusahaan. Hari ini aku akan memberontak melawan atasan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Xu Xiaohu. Berani memukulku. Kalau mau pukul aku, apa peduliku? Bukan cuma mau memukulmu. Aku juga mau bereskanmu. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan laporkan ke Zhang Hao. Haha. Zhang Hao. Hari ini walaupun Raja Langit datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Di sini, Su Xiaohu adalah perusahaan. Kamu. Perusahaan. Perusahaan itu yang membuat seru. Haha, hari ini aku memang akan mengurusmu di perusahaan. Haha. Aku malah Dijadikan oleh si brengsek ini. Meskipun mulutnya tidak mau, tubuhnya tidak terlalu jujur. Kan, kamu brengsek. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan membiarkan aku pergi. Bukankah tadi kamu yang teriak? Sangat menikmati, kan? Daza bayangkan. Bidadari ini. Sial, aku tidak tahan lagi. Kamu masih mau. Kalau hari ini kamu tidak melayaniku dengan baik, kamu jangan harap bisa pergi. Tolong ampunilah aku. Memang pantas dihajar. Lihat apakah kamu masih berani keras kepala. Anak ini benar-benar keras kepala. Jauh lebih hebat dari Zhang Hao itu. Siapa? Saya. Buka pintu. Sudah selesai. Ini Zhang Hao. Haruskah bagaimana? Aku yang buka pintunya.
Kamu sembunyi di bawah meja. Kamu di dalam apa yang sedang kamu lakukan? Lama sekali baru buka pintu. Saya bisa apa lagi? Saya bekerja saja. Begitu malam masih bekerja. Aku lihat kamu di dalam. Tidak melakukan hal baik, kan? Tidak. Ini juga tidak terlihat seperti kerjaan. Iya, Direktur Zhang. Saya memang tidak sedang bekerja. Saya sedang. Selesai. Hai, Direktur Zhang. Saya yang datang. Saya mengerti. Kamu di dalam. Seseorang melakukan hal-hal nakal sendiri. Aha. Karena sudah terlalu lama tidak melampiaskan. Jadi aku. Pihak Zhang. Ada apa Bapak memanggil saya? Oh. Benar. Aku memanggilmu. Memang ada sesuatu yang penting. Apa itu? Xiao Hu. Apakah kamu mau tidur dengan kakak iparmu? Apa? Tidur dengan kakak ipar? Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dengarkan aku. Ini yang terakhir. Bukan suku ada. Kalau begitu, aku ingin kamu benar-benar tidur. Ayo jangan bercanda lagi. Astaga, jangan bercanda. Pihak Zhang. Aku tidak mungkin bertindak sembarangan. Lihatlah penampilanku. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Apa mungkin orang ini benar-benar punya kebiasaan seperti itu? Pihak Zhang. Bolehkah saya bertanya kenapa? Tidak masalah jika aku katakan padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Tidak boleh ada yang tahu. Tenang saja. Aku janji tidak akan memberitahu orang lain. Aku baru saja tahu. Aku mengalami infertilitas. Apa? Kali ini aku datang mencarimu. Aku hanya berharap kamu bisa membantu. Bagaimanapun juga, aku dan istrimu sudah bersama begitu lama. Tapi belum punya anak. Kalau terus begini. Dia pasti mulai curiga. Memintaku membantu. Apakah itu pantas? Ada apa yang tidak cocok? Lihat, kamu ganteng, dan tubuhmu juga bagus. Kamu punya anak dengan istriku. Pasti tidak akan jauh berbeda. Tapi. Tapi apa tapi? Apa mungkin? Bukankah kamu merasa kakak iparmu sangat cantik? Kamu tidak ingin mencicipi rasanya? Bodoh. Rasa kakak iparmu? Tentu saja aku ingin. Baiklah. Kalau kamu bisa menyelesaikan urusan ini dengan baik. Xiao Hu, ya. 50.000 yuan ini adalah milikmu. Baiklah. Urusan ini sudah diputuskan begitu. Aku akan kembali dulu untuk mengatur. Tunggu kabar dari aku. Hai, Pihak Zhang, aku. Dia bahkan menyuruhku tidur dengan istrinya. Kalau begitu aku dan kakak ipar. Bejingen. Bikin aku marah sekali. Kamu kenapa tiba-tiba marah? Baru sekarang aku tahu. Dia ternyata mengalami mandul. Dia mandul. Bukankah seharusnya kamu senang? Aku kenapa harus senang? Dia bilang kalau aku hamil, dia akan membelikan mobil dan rumah untukku. Tapi ternyata dia nggak mampu. Makanya kamu mau jadi kekasihnya. Aku ikut dia, hanya untuk mendapatkan seorang anak. Di masa depan akan membagi harta. Sekarang merencanakan. Bukankah itu benar-benar sia-sia? Sesuai dengan apa yang pantas. Kalau kamu tidak ya di simpanan orang lain, Kamu juga tidak akan sampai pada keadaan seperti ini. Kamu bilang ini semua karena kamu sendiri yang mencari masalah. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja menunggu mati. Kalau begitu, silakan kamu pikirkan sendiri di sini. Aku pergi dulu. Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus bantu aku. Aku akan bantu kamu. Apa hubungannya dengan aku? Kenapa aku harus bantu kamu? Baiklah, baiklah. Kamu memperlakukanku seperti ini. Ya, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tega. Kamu mau apa? Aku mau telepon Zhang Hao. Katakan padanya apa yang kamu... Semua. Berani kamu. Apa yang aku tak berani lakukan? Kalau kamu tidak membantuku, aku akan bongkar semuanya. Semua orang, jangan main-main lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan membantumu. Katakan, kamu berencana balas dendam bagaimana? Dia sudah membuang-buang waktuku selama ini. Aku tidak terima. Aku akan merebut hartanya. Sebagai kompensasi. Kalau mau merampas harta, bilang dulu ya. Aku nggak mau melakukan hal yang melanggar hukum. Siapa yang bilang kamu melanggar hukum? Kalau begitu, gimana aku bisa membantumu? Aku belum kepikiran untuk saat ini. Kamu ngomong apa sih? Kasih aku waktu. Aku akan memberi jawaban padamu.
Halo Xiaohu, cepat ke rumahku. Segera. Ya, kalau terus ditunda, istrimu akan curiga. Ayo, ayo. Apa sekarang sudah tidur dengan istrimu? Piakazang. Semua sudah diatur. Kamu cepat masuk saja. Diatur APA. Jangan banyak tanya. Ibumu sedang menunggu di dalam. Cepat pergi, cepat. Baik, baik. Berkarya seni. Kamu bawa aku ke sini buat APA, sayang. Kita sepertinya sudah lama tidak melakukan itu. Kamu sudah lama tidak menyentuhku. Aku pikir kamu sudah tidak mampu lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba hari ini? Atau lebih baik tidak usah saja. Kamu setiap kali cuma kurang dari 1 menit. Lalu selesai. Dengan kemampuan segitu saja. Lebih baik tidak usah datang. Meskipun kamu bisa bertahan 10 menit. Aku akan setuju. Sayang. Jangan terburu-buru. Kali ini, aku sudah siap. Siap apa? Kamu mau main yang seperti ini? Kali ini kita akan bermain sesuatu yang seru. Mungkin saja bisa memicu potensi dalam diriku. Potensi. Tapi kamu paling lama. Juga tidak pernah lebih dari 3 menit. Tenang saja. Kali ini, aku pasti akan membuatmu puas. Baik, aku hanya setuju kali ini saja. Aku bahkan belum pernah bermain seperti ini. Benar-benar murah. Itu anak kecil Su Xiaohu. Sayang. Tunggu dulu ya. Aku pergi ke kamar mandi dulu. Segera kembali. Oh, begitu semangat ya. Zhang Hao anak itu memang pandai bermain. Sayang. Apakah itu kamu? Kupikir aku sudah sangat mengenal kakak itu. Tidak kusangka, dia di balik layar. Punya sisi seperti ini. Kenapa kamu belum datang juga? Bukankah katanya, hari ini pasti puas. Sayang. Kamu. Kenapa kamu diam saja? Apakah aku masih pria? Sayang, kenapa kamu diam saja? Sayang. Apa yang harus dilakukan? Apa kita tidak akan ketahuan? Sayang, kamu di sana. Kenapa suaranya nggak seperti Zhang Hao? Sayang. Bisa tolong bukakan tanganku nggak? Aku agak nggak nyaman karena diikat. Kalau nggak dibuka, dia pasti curiga ada yang nggak beres. Kalau begitu, aku harus membukanya. Sayang. Hai, Yanggan. Kamu memang bukan Zhang Hao. Siapa kamu? Zial. Berbaliklah. Tuan Liu. Xiaohu, kenapa kamu di sini? Aku cuma lewat. Aku akan pergi sekarang. Cuma lewat. Pakaianmu hampir lepas semua. Masih bilang cuma lewat. Pak Liu, tolong dengarkan aku membela diri. Dengarkan aku jelaskan. Zhang Hao yang menyuruhmu datang. Kan? Iya. Pak Zhang bilang. Setelah urusan selesai, aku dapat 500.000. Mengeluarkan uang untuk menyuruh orang mendekati istri sendiri. Hal seperti itu cuma dia yang berani lakukan. Pak Liu, ini sebenarnya salah paham. Salah paham. Kalau bukan karena aku menemukannya tepat waktu, apa kamu benar-benar akan menjebakku hanya karena 500.000 itu? Benarkah? Zhang Hao, kamu benar-benar brengsek. Sekarang aku jadi celaka gara-gara kamu. Sudahlah. Bagaimanapun juga, semuanya sudah sampai sejauh ini. Sepertinya memang hanya bisa seperti ini. Tuan Liu. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Aku benar-benar menyukaimu. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya, saat aku pertama kali bertemu denganmu, aku sudah suka padamu. Apa suka atau tidak suka? Kita hanya transaksi saja. Aku tahu. Tapi, aku benar-benar suka padamu. Mulut pria. Penipu licik. Benar. Aku bersumpah. Kalau tidak, aku disambar petir. Dan juga, bukankah hari itu kamu bilang, akan memberiku hadiah? Hadiah. Kalau mau berterima kasih, berterimalah pada Xiaohu. Kontrak ini dia yang tanda tangani. Setelah pulang nanti, aku akan beri dia hadiah yang baik. Oh, memang ada urusan ini. Kalau begitu, kamu mau hadiah apa? Menurutmu apa? Maksudmu apa? Baru saja aku hampir berhasil. Tapi kamu malah mengganggu. Sekarang aku hanya menginginkanmu. Kalau kamu sekarang benar-benar melakukan sesuatu, bukankah itu justru sesuai dengan keinginan Zhang Hao? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, bukankah Zhang Hao akan semakin curiga? Kita hanya perlu berpura-pura saya. Tidak perlu benar-benar melakukan sesuatu. Jiang Zong. Urusanmu nanti saja dulu. Jawab pertanyaanku dulu. Silakan katakan. Anak nakal Zhang Hao itu. Kenapa dia suruh kamu datang? Ini. Kalau kamu tidak bilang, aku juga tahu.
Dia pasti ingin meminjam sperma darimu, kan? Kamu sudah tahu tentang Sang Hao, yang tidak bisa punya anak. Aku sudah bersamanya bertahun-tahun, tapi aku belum pernah punya anak. Beberapa waktu lalu, aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Laporan menunjukkan Tubuh saya tidak ada masalah. Kalau begitu, maka hanya dia yang mandul. Begitu ya? Sepertinya, kamu belum tahu tujuan dia meminjam benih darimu. Dia takut kamu curiga, kan? Takut aku curiga. Itu bukan tujuan sebenarnya dari dia. Lalu apa? Dia hanya ingin berhasil mendapatkan agar aku hamil. Lalu dia bisa bilang ke selirnya bahwa tubuhnya sehat. Begitulah, mereka bisa berkumpul secara sah dan sah. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Begitu ya? Kepala Liu, apakah kamu membenci Sang Hao? Tentu saja aku membencinya. Jadi, apakah kamu ingin membalas dendam padanya? Tapi, Bagaimana cara membalas dendam? Kamu di sini bisa membalas dendam padanya. Di sini. Apa maksudmu? Bos Sang kan mau pinjam benih. Kamu manfaatkan saja kesempatan itu. Nanti kalau sudah hamil, kamu bilang ke selingkuhannya itu. Anaknya bukan anak dia. Anak siapa yang kamu kandung? Anak kamu. Kalau bukan, akan membalas dengan cara yang sama. Aku lihat kamu memang ingin menggoda aku. Tuan Liu, Kamu tidak merasa. Ini akan membuat Tuan Sang merasa sangat malu. Tidak bisa. Kalau begitu, itu terlalu murah hati padamu. Tak disangka Tuan. Aku begitu menjengkelkan. oke. Kalau begitu aku pergi. Tak disangka Tuan Liu begitu sulit untuk didekati. Sepertinya malam ini tidak bisa. Tunggu sebentar. Tuan Liu, ada urusan APA. Siapa bilang aku tidak suka padamu? Kepala Liu. Ini apa? Balas dendam ya. Tiba-tiba aku merasa bisa lagi. Tak disangka. Kamu cukup hebat juga. Gimana? Masih puas enggak? Membosankan. Orang ini benar-benar energi. Kalau diganti dengan Sang Hao. Mungkin sudah meludakan mana-mana. Coba lagi. Kamu ini lahir tahun kerbau ya. Begitu. Keluar dan hubungi Sang Hao. Begitu lama tidak pergi. Nanti dia pasti curiga. Selain itu, sudah cukup malam juga. Kalau begitu aku pergi dulu. Hei, Jangan sampai kamu membocorkannya. Aku belum ingin dia tahu sekarang. Tenang saja. Aku nggak sebodoh itu. Kalau tahu Sirhu sebegitu hebat, ngapain aku peduli sama Sang Hao selama bertahun-tahun ini? Aku nggak pernah bisa mengalahkan Xiao Hu sekali saja. kepala Zhang. Kenapa lama banget? Urusan sudah selesai bagaimana? Berhasil. Ibumu. Tidak sadar apa-apa, kan? Tenang saja. Aku tidak bersuara sama sekali. Ibumu pasti tidak akan tahu. Lalu, dia masih diikat sekarang. Sial. Baru saja lupa mengikatnya lagi. Aku sudah melonggarkannya. Apa? Sudah dilonggarkan. Tenang saja. Aku akan melonggarkannya. Setelah semuanya selesai, Ibu Ipa tidak akan tahu. dibekap dan diperlakukan seperti ini selama begitu lama. Dia tidak akan curiga, kan? Sudah cukup. Kamu juga sudah capek hari ini. Kamu pulang duluan. Aku akan segera masuk. Istrimu, Pejala. Sayang, Aku nggak bikin kamu kecewa kali ini, kan? Makanya dulu kamu bilang aku memuaskanmu. Ternyata karena Xiao Hu yang datang. Ya, tentu tidak. Hari ini aku benar-benar puas. Benarkah? Tentu saja benar. Aku belum pernah sebanyak ini merasa nyaman. Si bajingan Su Xiao Hu itu ternyata membuat istriku melayani dengan sangat nyaman. sayang, Kamu kali ini minum obat apa? Kenapa kali ini siji lagi? Dan rasanya seperti aku sudah besar sekali. sial. Apakah maksudnya aku masih kecil? Bukankah aku selalu begitu? Tidak pernah. Dulu setiap kali. Kurang dari 3 menit sudah selesai. Tapi kali ini bertahan beberapa jam. Masih Jekipedia. Saya benar-benar sangat puas. Ini Mungkin aku, baru-baru ini, telah merawat tubuh dengan baik. Jadi agak jete. Sebelumnya sudah melakukan, sudah berkali-kali. Tapi nggak pernah sepuas ini. Aku hampir curiga. Bukan kamu lagi. sialan. Apa aku sebegitu useless? Kamu terlalu khawatir. Gimana mungkin bukan aku? Aku pikir, kamu kali ini mau es lagi. Tak disangka. Kamu bertahan begitu lama. Aku benar-benar merasa sangat nyaman. Sayang, Kalau begitu, kamu pergi mandi dulu saja. Aku lihat kamu sangat puas. Semua mulai kehilangan kesadaran. Mulai bicara sembarangan. Pergi saja. oke. Kalau begitu aku duluan mandi. Aku sudah melayani kamu berkali-kali. Tapi kamu belum pernah memuji aku sekalipun. Itu sayang. Susia. Sekali saja sama kamu. Kamu bilang dia ye des. Jangan. Bikin aku marah banget. Yang penting aku juga nggak bisa bilang. Kalau sampai ketahuan, bisa berantakan. Bener-bener menyebalkan. Tidak bisa. Aku harus cari tempat buat bersenang-senang. Kamu mau pergi kemana? Aku keluar sebentar. Ada urusan di kantor. Jangan-jangan kecari selingkuh lagi. Siapa? Pagi-pagi banget. Apakah itu? Xu Xiaohu. Kenapa ini? Ginjal yang lemah dan tidak subur. Direktur, kenapa kamu datang? Sialan. Bukankah aku boleh datang? Biarkan aku masuk dulu. Ada apa denganmu?
Sudah beberapa hari tidak bertemu. Tampaknya semakin tampak segar dan lembab. Piakazang, kalau tidak ada apa-apa, Saya duluan ke kantor. tunggu sebentar. Temani aku sebentar. Kalau bukan karena uang busuk itu, aku nggak mau sentuh kamu yang lemah ini. Ah. Kepala bagian Sang. Ini bahaya. Kepala bagian Sang. Sayang, Apa yang terjadi denganmu? Piakazang, Saya masih ada urusan hari ini. Kalau begitu, lebih baik tidak usah hari ini. Apa ada urusan yang lebih penting dari saya? Kemarin saya belum menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan. Sudahlah saja. Pekerjaanmu sekarang adalah melayani aku dengan baik. Mengerti? Kepalazang, Hari ini benar-benar tidak bisa. Ini tidak bisa. Kalau begitu, tidak bisa. Apakah kamu di luar sana sudah punya orang lain? Bukan, bukan. Lalu kamu lagi ngapain? Apakah aku yang tidak bisa memuaskanmu? Masih berani kamu bicara? Waktu yang kamu tahan. Kalau saja aku bisa setengah dari Su Xiaohu, aku juga tidak akan sampai diperlakukan seperti ini. Kepada Tuan Zhang. Aku hari ini ada keadaan darurat. Keadaan darurat apa? Aku hari ini. Ada yang datang itu. Ternyata begitu. Kalau begitu, kamu harus bilang dari dulu. Sial, Apakah hari ini aku bertabrakan dengan hantu? Ini datang bersenang-senang. Semua begitu banyak urusan. Kepalazang, kalau tidak ada apa-apa, Aku pergi dulu. tunggu sebentar. Kepalazang, Masih ada urusan lain. Kalau di bawah tidak bisa. Bagaimana kalau di atas ini? Pasti di atas bisa. Kan? Piakazang, ini. Cepat jongkoklah. Biar aku puas. Kamu sedang melakukan apa? Saya Saryawan di mulut. Apa? Sariawan di mulut. Iya, Kok bisa kebetulan seperti itu? Buka mulut. Aku lihat. Piakazang, Pokoknya hari ini memang tidak bisa. sialan. Bahkan kamu juga meremehkanku. Ya, aku tidak. Piakazang, Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu merasa aku kurang tahan lama? Hei, tidak bisa memuaskanmu. Aku benar-benar tidak. Ayah sudah menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu. Hanya supaya aku bisa senang. Kamu bilang ke aku, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Sebenarnya kamu mau apa? Piakazang, Hari ini aku tidak enak badan. Bolehkah aku istirahat 2 hari? Di rumah diremehkan oleh Liu Qingsui. Itu sudah cukup buruk, diremehkan. Sujau, wanita sialan. Malahan juga tidak menyukaiku. Sialan. Membuatku sangat marah. Benar-benar sial banget. Bejingen. Layak mati. Hello, Xu Xiaohu. Sekarang kamu ke rumahku. Apa? Sekarang ke rumahmu. Iya, aku mau balas dendam pada Sang Hao. Kamu sudah punya rencana. Jangan peduli begitu banyak. Cepat datang sini. Oke. Kamu punya cara. Sang Hao. Dia kenapa ada di sini? Kita akan balas dendam di sini. Apa maksudmu? Bukankah dia menyuruhmu tidur dengan istrinya? Jadi kamu di sini bermain sebagai kekasihnya. Buat dia benar-benar dipermalukan di depan umum. Keberanianmu terlalu besar. Ya, tak takut ketahuan oleh Sang Hao. Aku tidak peduli. Aku akan membalas dendam di sini. Di sini terlalu berbahaya. Tidak bisa. Bukankah kamu kemarin cukup hebat? Kenapa hari ini jadi pengikut? Sialan. Siapa yang bisa tahan ini? Aku tidak peduli lagi. Ini kan kamu yang minta duluan. Sang Hao. Kalau kamu mempermalukanku seperti itu, Jangan salahkan aku. kalau aku bersama pria lain, ini baru permulaan. Tak kusangka, kamu sehebat itu. Aku nggak nyangka. Kamu sebebas itu ya. Kalau begitu, kamu mau coba lagi nggak? Aku agak capek. Ganti rencana saja. Baiken bete. Sang Hao, 2 wanita ini sungguh terlalu gila. Dari kemarin sampai sekarang, belum membuatku istirahat dengan baik. Aduh, Oh ya, Xiaohu. Sang Hao hari ini cari kamu untuk apa? Kenapa dia begitu saat melihatku? Begitu banyak dendam. Oh. Kalau begitu saya mungkin tahu. Sang Hao. Bukankah dia minta saya untuk pinjam ini? Lalu saya menurut permintaannya, dan tidur dengan Tuan Liu sekali. Saya kira dia menyesal sekarang. Oh. Aku lihat dia seperti ini, bukan karena menyesal, tapi karena terkejut. Kamu lagi pura-pura apa sih? Kamu kan hebat banget.
Zhang Hao si pengecut itu, gimana bisa dibandingkan denganmu? Pasti dia mengalami gangguan mental. Tapi tindakanmu juga benar. Zhang Hao, si pengkhianat itu, memang harus diperlakukan seperti itu. Kamu berlebihan. Karena kenyataannya, sudah sampai sejauh ini. Kalau begitu, apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Melangkah lebih jauh, kamu maksudnya? Aku akan langsung bilang saja, apakah kamu ingin kaya? Kaya. Bagaimana caranya kaya? Tentu saja kita bekerja sama, mengirim Zhang Hao ke penjara. Dengan begitu uangnya, secara alami akan menjadi milik kita. Zhang Hao tidak pernah berbuat buruk padaku. Kita melakukan hal seperti ini. Apakah tidak terlalu menyakitinya? Xu Xiaohu. Kamu bahkan sudah tidur dengan istrinya. Kamu pikir dia akan membiarkanmu begitu saja? Apakah ini terlalu tidak adil untuknya? Xu Xiaohu. Kamu sudah tidur dengan istrinya. Kamu pikir dia akan membiarkanmu begitu saja? Itu dia yang datang mencariku. Kamu kira kalau kamu bersikap lembut padanya, dia juga akan memperlakukanmu sama. Sejak kamu setuju membantu dia, sejak hari dia memulai urusannya. Ini adalah jalan buntu. Jalan buntu. Zhang Hao. Apakah dia sampai mengusir dan membunuhku? Dalam pandangan Zhang Hao, kamu hanya ala sebuah pion. Apalagi kamu juga tidur dengan Liu Qingsui. Dengan sifat sempit hati Zhang Hao, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Zhang Hao tidak memperlakukanku dengan buruk. Aku tidak bisa karena satu kalimat darimu, lalu memperlakukannya seperti apa-apa. Bagaimanapun, jika tanpa dia, aku masih seorang satpam kecil. Kamu cukup berperasaan. Ya, sayang. Kamu salah orang. Dengarkan ini dulu. Setelah mendengarkan, kamu akan tahu Bagaimana Zhang Hao? perlakuan diam-diam padamu. Aku akan memberinya 1 juta. Aku hanya memanfaatkannya supaya dia merekam Liu Qingsui yang sedang berselingkuh. Asalkan aku mendapatkan bukti, aku akan mengirim dia ke penjara. Ini benar suara Zhang Hao. Dari mana kamu mendapatkan suara ini? Aku sudah bersamanya selama ini. Tentu saja ada untuk mendapatkan rekaman ini. Sekarang kamu pasti percaya, kan? Zhang Hao bayangkan itu. Jelas dia yang duluan menghubungiku, tapi sekarang malah menuduhku. Kalau begitu, kamu mau bagaimana sekarang? Apakah kamu ingin membalas dendam sendiri? Masih memilih bekerja sama denganku? Tentu saja bekerja sama. Kamu adalah pasangan Zhang Hao. Seharusnya paling berkesempatan untuk menjatuhkannya. Keputusan yang cerdas. Kerja sama yang menyenangkan. Jadi, apa rencanamu? Zhang Hao orangnya sangat berhati-hati. Aku belum memikirkan solusinya. Untuk menghadapinya, nanti aku akan beritahu. Kalau sudah aku pikirkan. Oke. Nanti kalau sudah dipikirkan, hubungi aku kapan saja. Zhang Hao, kalau kamu tidak terbaik manusia, jangan salahkan aku tidak adil. Kalau kamu bisa memperlakukanku seperti ini, Jangan salahkan aku. melakukan sesuatu pada istrimu. Siapa? Menantu perempuan. Ini aku, Su Xiaohu. Xiaohu. Xiaohu, tengah malam kamu mau mati ya? Kalau dia menemukan kita, apa yang harus dilakukan? Ge Hao, bukan sudah tidur. Selain itu, aku juga merindukanmu. Sakit banget. Mana sakitnya? Ini. Itu saja. Tidak boleh seperti ini. Sayang. Aku diizini. Kamu lanjut tidur saja. Kakak ipar, aku mau. Tidak bisa, Xiaohu. Bagaimana kalau Zhang Hao mengetahuinya? Itulah yang membuatnya lebih seru. Aku ingin berada di samping dia. Mainkan istrinya. Tidak bisa. Terlalu berbahaya. Apapun yang kakak ipar mau, aku setuju. Kalau begitu kita keluar saya. Kakak ipar, di sini saja. Aku nggak tahan lagi. Kamu ini terlalu berani juga. Ceritakan, tadi tusuknya seru nggak? Kalau nggak, kita ulang lagi. Coba lagi di depan Zhang Hao. Kamu nakal sekali. Selalu mikirin hal-hal seperti itu. Saudariku ipar. Anak Zhang Hao itu kejam dan tidak setia. Dia itu bajingan. Dipasangi topi hijau saja sudah terlalu murah untuknya. Saudariku ipar, aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Aku tahu Xiaohu memikirkan aku. Tapi kalau Zhang Hao tahu, Kita berdua akan berbahaya. jadi, bagaimana menurutmu? Kita lakukan saja seperti itu. Kakak ipar. Kamu benar-benar cantik. Zhang Hao benar-benar buta mata dia. Jangan bahas dia lagi di sini. Ayo. Sayang. Dia kok bisa datang? Kakak Hao datang. Di sini, cepat, balik halaman.
Sayang, Kenapa kamu tidak tidur? sendirian di sini. Aku tidak bisa tidur. Aku keluar duduk sebentar. Tunggu dulu. Apakah ada orang lain di sini? Zhang Hao, Apakah kamu benar-benar meragukanku? Kalau tidak ada orang lain di sini, kenapa kamu sampai seperti ini? aku. Di rumah begitu panas. Aku keluar buat sejuk-sejuk saja. Kan tidak apa-apa. Lagi pula kamu terus berusaha menangkap bukti aku berselingkuh. Kalau benar-benar ada pria asing di sini, kamu pasti sangat bahagia. Kan? Sayang, Kamu jangan percaya gosip orang lain. Bagaimana aku bisa jadi orang seperti itu? baiklah, Maafkan aku, aku. Tak seharusnya aku meragukanmu sembarangan. Ah. Yang penting kamu tahu, kalau sampai terjadi lagi, aku tidak akan peduli lagi. Karena kita suami istri. Tenang saja. Aku tidak akan meragukanmu lagi. Ini semua salahku. Sayang, benar kan? Benar. Lau, kita sudah lama tidak melakukan itu, kan? Apa ya namanya? Tapi kemarin kita baru saja melakukannya, kan? Dan kemarin kamu sangat hebat. Kemarin. Sialan, Istriku ternyata sampai sekarang. Aku masih terus mengingat-ingat. Kemarin benar-benar sangat murah. Anak kecil itu, Su Xiaohu. sayang, Cepat datang. Ya, kamu masih bengong ngapain? Aku masih ingin merasakan perasaan kemarin. Xuxiahu, Xuxiahu. Kita sama-sama pria. Kenapa aku harus kalah darimu? Sekarang jadi begini. Aku sendiri saja tidak bisa menyentuh istriku. Perbedaan gerakannya jadi terlihat. Sayang, aku sudah siap. Kamu cepat mulai saja. Sayang, Lebih baik tidak usah. Kita berdua istirahat lebih awal hari ini. Besok pagi masih harus kerja. Kamu benar-benar mau istirahat. Tapi aku masih ingin berolahraga sedikit lagi. sayang, Istirahat lebih awal ya. Baik untuk kesehatanmu. Kamu juga jangan begadang terlalu malam. Setelah olahraga, tidur lebih awal ya. Kokak ipar. Kakak Hao tidak mau menemanimu olahraga. Aku temani kamu. Dia bukan tidak mau. Dia memang tidak berani. Orang yang merasa bersalah memang seperti itu. Aduh, Kak Hao memang begitu. Tubuhnya sudah lemah padahal masih muda. Membuat kakak ipar menderita. Sia. Aku nggak begitu merasa bahwa menderita itu seperti ini. Mengikuti dia itu yang sebenarnya menyiksa. Tapi kalau mengikuti kamu, ini sudah jam berapa sih? Kenapa belum pulang tidur? APA suara APA ini. Di malam hari begini, King Sue menjaga bentuk tubuh. Bukankah olahraga sampai sebegitu keras? Di kamar juga bisa dengar. Sayang, olahraga. Kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu capek. Aku dulu tidur dulu ya. Aku sayang kamu. Sayang, olahraga juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai terlalu capek. Aku tidur dulu ya. Cinta kamu. Xiaohu. Kamu bilang, kita tiap kali seperti ini. Juga bukan hal yang baik. Kalau tidak, Aku kenalin kamu sama pacar baru ya. Kenalkan aku dengan pacarmu. kokak ipar. Kamu harus kenalkan aku dengan pacarmu. Aku cuma bercanda saja. Tapi kamu malah serius. Aku bukan tipe orang seperti itu. Itu baru benar. Aku dulu pikir kalian pria. Semuanya sama saja. Tapi yang aku bilang tadi, juga tidak sepenuhnya bercanda. Besok kamu tolong jemput seseorang untukku. Jemput siapa? Dia adalah sahabatku, Xia Wan Kuing. Dia dari luar negeri belajar. Eksekutif yang kembali. Orangnya cantik dan berbakat. Paling bisa memikat kalian. Kelompok anak muda ini. Kakak ipar. Kamu juga punya sahabat ya? Kamu jadi tertarik? Ya. Tidak. Aku hanya peduli dengan posisimu. Kalau Kongzi dari Zhang Hao tahu, mungkin dia akan punya ide lagi. Tentu saja dia punya ide. Makanya aku suruh kamu pergi jemput dia. Tenang saja, kakak ipar. Aku akan tetap berpegang teguh pada prinsip. Tidak tergoda oleh kecantikan. Kamu telah dirasuki oleh sahabatku. Malam ini, harus benar-benar sibuk. Bekerja keras. Sudah waktunya.
Saatnya menjemput sahabat istri. Mari lihat apa yang ditulis di buku harian hari ini. Hari ini istri mengumumkan sebuah kabar yang menyedihkan. Perusahaan benar-benar dinyatakan bangkrut. Penyebabnya ternyata karena sahabat ipar saya. Dia seorang yang penipu keuangan. Dia memanfaatkan kepercayaan ipar saya dan berhasil menipu semua aset perusahaan. Aduh, memang harus selalu waspada siang malam. Pengkhianat dalam keluarga memang sulit diwaspadai. 10 Agustus 2023. Apa? Perusahaan bangkrut. Ya, dimaksud. Sahabat istri kakak ipar itu penipu. Tidak boleh. Aku tidak bisa diam saja. Harus aku buatkan adik iparku menjauh dari orang ini. Tunggu sebentar. Permisi, apakah Anda Nona Xia Wanqing? Benar. Saya yang dikirim oleh Liu Zong untuk menjemputmu. Dengan bau keringat yang menyengat. King Sui kenapa mengirim orang seperti kamu untuk menjemputku? Ini semua sudah diatur oleh Pak Liu. Silakan naik mobil. Kenapa belum naik juga? Dahulukan wanita. Silakan. Baru cocok seperti ini. Berikan ponselmu padaku. Aku akan transfer uang untukmu. Tidak perlu. Ini untuk tipmu. Kamu saja ambil. Uang segini. Aku masih mampu memberikannya. Aku dan Pak Liu adalah teman. Membantu dia adalah kewajiban. Tapi kamu sebaiknya ambil uang ini kembali saja. Lihat penampilanmu ini. Juga tidak seperti orang kaya. Bagaimana King Sui bisa menjadi temanmu? Kamu ternyata tipe orang seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana Direktur Liu bisa menjadi teman orang seperti kamu? Kamu. Sudahlah. Aku lihat kamu jangan pura-pura. Jadi orang baik-baik. Kamu tadi bukannya terus-terusan menatapku. HMPH, pura-pura sopan. Mau tepuk-tepuk. Kamu lagi ngapain? Aduh, tak disangka ya. Kepribadian sahabat Liu begitu terbuka. Kamu malah muret diam-diam. Hapus aja. Ya, bukannya aku suruh kamu foto. Kan? Oke. Baik, nanti aku akan minta King Sui memecat sopirmu ini. Minggir. Wan Jing, sudah lama tidak bertemu. King Sui, sudah lama tidak bertemu. Semakin cantik saja. Mana mungkin. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah tua. Masih bilang tidak ada. Lihat wajahmu begitu cerah. Mungkin itu berkat Sang Hao. Ya. Ayo, jangan berdiri kaku. Cepat duduk. Duduk. King Su. Aku lihat kamu dan Sang Hao dalam karir ini semakin besar saja. Sekarang bahkan sudah bisa mempekerjakan sopir. Xiao Hu bukan sopir. Dia adalah karyawan perusahaan kami. Saya lihat dia pekerja keras dan dapat diandalkan. Makanya memang sengaja memintanya menjemputmu. Ternyata cuma karyawannya. Ada APA, Wanqing. Begini, King Su. Karena dia hanya seorang karyawan di perusahaanmu. Jadi, King Sui, bisakah kamu Memecat dia. Aku tidak mau melihatnya lagi. Apa aku pernah menyakitimu? Kamu hanyalah seorang karyawan kecil di perusahaan King Sui. Aku menyuruh King Sui memecatmu. Ada masalah dengan itu? Apalagi, aku sudah berteman lama dengan King Sui. Maaf. Maafkan aku. Xiao Hu adalah karyawan penting di perusahaan kami. Sang Hao sangat menghargainya. Saya tidak mungkin memecatnya. King Su. Kakak Xia Wanqing. Barusan di mobil kamu membiarkanku menyentuh. Aku tidak menyentuhmu duluan. Maaf sekali. Kalau lain kali ada hal seperti ini lagi, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Wanqing. Kamu tadi benar-benar dengan sukarela membiarkan Xiao Hu. Aku mau ke kamar kecil dulu ya. Jangan terlalu dipikirkan soal ini. Dia adalah sahabat dekatku. Orangnya sebenarnya tidak buruk. Baiklah, Pak Liu, Anda tenang saja. Di sini tidak ada orang. Anda panggil saya Pak Liu. Istri, urusan kita. Nanti malam kita bicarakan secara pribadi ya. Saya keluar sebentar. Baiklah. Membersihkan salju. Pegang ini selesainya. Kali ini aku kembali ke sini. Hanya ingin bersama saudari. Membangun karir bersama. Apa pendapatmu? Aku punya peluang investasi. Jika menangkap peluang investasi ini, Azetmu dan Sang Hao. pasti bisa berlipat ganda. Skala perusahaan bisa diperbesar 1 tingkat lagi. Sama sekali tidak masalah. Jika memang ada hal seperti ini, rejeki nomplok dari langit.
Kenapa kamu sendiri tidak menangkapnya? Ini lagi-lagi kamu datang apa? Kamu cuma sopir, bisa mengerti tentang investasi keuangan. Wah, sudah bertahun-tahun belajar bahasa asing, kalau orang lain bicara, jadi nggak ngerti. Kamu. Tentang urusan bisnis kita, bersihkan salju, jangan biarkan orang-orang yang tidak terkait ikut campur. Benar kan? Tak apa-apa, Wan King, Xiaohu adalah karyawan perusahaan kita, tapi tidak apa-apa untuk bicara. Kalau memang sesuatu yang Menguntungkan perusahaan. Saya dengar saja. Apa salahnya? Itu belum tentu. Apakah ada orang yang tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan dengan mengkhianati perusahaan? Bukankah itu pasti kamu yang bilang? Kamu. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Wan King, kamu dulu yang bicara tentang peluang investasi itu. Bagaimana ceritanya? Di perusahaan saya di luar negeri, ada mitra kerjasama. Dia bagaimana? Aku harus mengawasinya dengan ketat. Tidak boleh, kakak ipar menipunya dengan uang. Seluruh proyek ini, begitulah keadaannya. Kingsu. Kamu kira kamu bisa? Berapa banyak uang yang diambil dari perusahaan? Ditambah uang tunai yang saya pegang, dan sebagian dari perusahaan. Kurang lebih sekitar 1 miliar. 1 miliar. Bagus sekali. Asalkan hanya membawa 1 miliar ini, semua akan saya investasikan. Saya jamin bisa kembali 1 miliar yuan. Ada apa, King Sui? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kamu masih tidak percaya padaku. Tapi. Aduh, jangan pakai tapi lagi. Ini adalah hasil saya. Hanya dengan usaha keras selama beberapa tahun, baru bisa mendapatkan peluang ini. Orang lain pan ingin peluang ini. Tapi mereka bahkan belum menemukan jalannya. Kalau begitu, aku pakai reputasiku sebagai jaminan. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya karena hal ini menyangkut hal yang penting. Aku harus pergi. Kamu tertawa apa? Aku cuma merasa, dengan kepercayaanmu saja, bisa bernilai 1 miliar. Lucu sekali. Kamu meragukanku. Aduh. Kalian lanjutan ngobrol dulu. Aku keluar sebentar untuk angkat telepon. Hello. Aku tahu kamu merasa tidak suka padaku karena tadi kejadian. Karena itu kamu bersikap bermusuhan padaku. Jadi kamu sengaja mengacau di depan King Sui. Kalau begitu, aku beri kamu sedikit keuntungan. Tentang kejadian tadi, bisa tidak kita lupakan saja? Koin unggan APA. Aku sudah tahu, kamu para pria hanya menginginkan ini. Tidak lebih dari itu. Kalau bisa membuatmu merasa nyaman sekali saja, bisakah jangan lagi berbuat buruk padaku? Berbuat buruk. Aku memang tidak pernah tahan terhadap wanita cantik. Lebih tidak akan berbuat buruk, kan? Benci kamu tadi masih ngomong kayak gitu tentang orang. Sekarang malah memuji orang cantik. Pertama, aku beri kamu sedikit manis-manisnya. Nanti kalau aku sudah mencapai tujuanku, lihatlah bagaimana aku akan. Kamu, tampan brengsek, manfaat dari memberi sendiri. Jangan egois, jangan. Nanti aku merasa nyaman, baru bicara. Sudah. Manfaatnya juga sudah kamu dapatkan. Hal yang kamu janjikan padaku, kamu harus benar-benar melakukannya ya. Manfaatnya, cuma ini. Jangan sampai kamu jadi serakah. Kamu mau bagaimana lagi? Bukan kamu yang menyebut ini keuntungan. Menurutku lebih baik lupakan saja. Kamu ini brengsek tak tahu malu. Di sisi bagaimana bisa ada sampah sepertimu? Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu, bajingan busuk. Kamu merasa berhak memanfaatkan aku. Aku yang memanfaatkan kamu. Jelas-jelas kamu yang mendekat duluan. Aku bilang kamu memanfaatkan aku. Memang kamu memanfaatkan aku. Tamparan ini pun aku rasa sudah ringan. Kalau di luar negeri, Aku cuma perlu satu kata. aku bisa mengantarmu masuk. Kamu percaya atau tidak, kamu wanita ini. Benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Kamu cowok keren bau ini tahu apa? Aku ini elit yang pulang dari luar negeri. Kalau kamu bisa menyentuh jariku saja, itu sudah rezeki nomplok untuk leluhurmu. Apa sih hebatnya pulang dari luar negeri? Hanya saja, pergi ke luar negeri cuma buat menambah nilai saja. Lalu dianggap lebih hebat dari orang biasa. Kamu ngerti apa sih? Kamu juga jangan lihat. Kamu sendiri dari kelas apa? Aku sama kamu. Kamu sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Baik, kamu memang bukan orang dari dunia yang sama. Kan, kalau begitu, hari ini aku akan buat kamu merasakan kekuatanku. Tunggu. Kalau kamu datang lagi, aku akan teriak. Kamu teriaklah. Hanya kita berdua. Kamu APA yang dipanggil. Oh, Direktur Liu, kamu pikir dia bisa menghentikan aku? Selesai sudah. Aku memang seharusnya tidak mengganggunya. Sekarang dia langsung menangkap. Tubuhmu bagus banget. Apa yang kamu lakukan? Xiaohu, aku tidak akan berhenti denganmu. Lepaskan aku. Bukankah kamu bilang aku memanfaatkanmu? Hari ini aku akan buat kamu mengerti. Apa itu mengambil keuntungan? Kamu sangat cantik dan wangi.
Ya, pria manapun pasti tergoda. Su Xiaohu, kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kalau nanti sampai seperti ini, aku tidak akan berhenti setengah jalan. Xu Xiaohu, Barusan itu aku. terlalu bersemangat. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Lagu apa yang kamu nyanyikan itu? Sebenarnya aku sudah pikir-pikir. Kamu juga cukup tampan. Aku juga tidak akan rugi. Kita lanjutkan saja. Bukankah tidak apa-apa? Kamu serius? Coba kamu coba. Pasti tahu kan? Itu kan yang kamu bilang. Xiaohu, Kalian sedang apa? bayangkan busuk. Kokak ipar. Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Aku. Menjelaskan apa? Memanfaatkan saat King Sui tidak ada untuk mencoba melecehkan. Aku akan memukulmu, bajingan busuk. Kau sudah menampakku 3 kali. Kalau aku memukulmu, aku memukulmu demi King Sui. Siapa yang tahu kau ini serigala berbayi manusia? Bagaimana kau mendapatkan kepercayaan King Sui? Aku. Aduh, kenapa kamu masih mau pukul aku? Ayo, pukul ke arah sini. Coba pukul aku di depan King Sui. Setelah melecehkan aku, kamu masih mau pukul aku. Aku ingin lihat, King Sui akan bagaimana menangani kamu. Aku. Direktur Liu, saya sudah. Tunggu sampai kita tahu kimaran dulu. Baru bicara. King Sui, bagaimana kamu bisa melindunginya? Dia tadi saat kamu tidak di tempat, tidak hanya memaksamu untuk menyentuh dada, dia bahkan memaksa menciummu. Kalau kamu pulang lebih terlambat lagi, belum tentu, dia akan melakukan sesuatu padaku. Sudah ya, Wan King, Xiaohu ganteng sekali. Kamu juga tidak dirugikan. King Sui, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Dia seorang bayangkan busuk. Sentuh aku saja, aku sudah merasa jijik. Aku tahu bagaimana sifat Xiaohu. Dia mungkin hanya sedang bingung sesaat. Bagaimana kalau begini? Hari ini aku yang memutuskan. Aku akan membuat Xiaohu bertanggung jawab padamu. Kalian berdua, langsung saja bersama. Kan bisa. Aku lihat, budak untuk Pak Liu seumur. Daripada bersama dia, aku lebih baik sendiri, dan pasti Akan bersama orang busuk seperti dia. sudah, kalian berdua, lebih baik diam saja. Biarkan saja urusan ini berlalu. Soal investasi King Sui itu, tidak perlu buru-buru. Hari ini kamu baru pulang. Kami ingin menyambutmu dengan acara penyambutan. Acara penyambutan terlalu merepotkan. Tidak perlu. Aduh, itu tidak bisa. Sesuai aturan lama. Kita berdua sudah lama tidak bertemu. Harus keluar dan minum bersama dengan baik. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan setelah minum. Kalau begitu, baiklah. Xiaohu, keluar beli sedikit minuman. Hari ini kita bertiga tidak akan pulang sebelum mabuk. Ayo. Xiaohu, kamu sudah pulang. Kenapa kamu beli banyak sekali minuman keras? Bukankah itu untuk membuat dia mabuk? Mabuk. Mabuk apa sih? Dia diizini sangat mengganggu. Membuatnya mabuk. Kita berdua jadi dunia kita saja, kan? Benci kamu. Nah, kenapa selalu mikirin hal-hal itu? Kakak ipar nggak kepikiran. Benci, tunggu dulu. Kita berdua bikin dia mabuk bersama. Mau nipu uang kakak ipar? Lihat aku. Aku tidak langsung membuatmu mabuk. Hanya kamu yang paling mengganggu. Aku harus membuatmu mabuk hari ini. Ayo, kita rayakan. Banyak pulang ke ini kakak. Cheers. Xiaohu, kenapa kamu tidak bersulang? Ayo, bersulang. Mari, bersulang. Banyak kali ini kamu pulang ke ini kakak. Ada rencana apa? Rencana. Kita bicara setelah minum dulu saja. Mungkin maksudnya. Akan menipu semua uang istri kakak ipar. Xiaohu, kamu sedang ngomong apa? Tidak ada apa. Aku angkat gelas untukmu. Maaf tadi. Bagaimanapun aku juga tidak menyangka. King Sui sangat menghargaimu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu saja. Minum alkohol. Selamat makan. Saya tidak bisa lagi. Aduh, kenapa kamu sampai membuat istri saya mabuk? Antarkan aku kembali ke kamar. Kingsu. Xu Xiaohu, Kamu antar King Sui kembali ke kamar. Ya, aku tidak bisa menggendongnya. Oh ya, aku peringatkan kamu, jangan sampai melakukan hal buruk pada King Sui. ayo. Hati-hati. Padahal sudah untuk membuat Xia Wan King mabuk. Kenapa kakak ipar juga kena? Ya, aduh. Gak berhasil bikin aku mabuk. Kamu kaget, kan? Gak ada yang bilang sama kamu. Kemampuan minum aku gak bisa dibandingin sama orang biasa. Kamu mabuk atau gak penting. Itu gak pengaruhi situasi sekarang. Justru kamu tidak membuatku mabuk. Kamu juga terkejut, kan? Bukan hanya tidak membuatku mabuk, tapi malah membuat Pak Liu mabuk. Dengan begitu, tujuanmu semakin tidak bisa tercapai. Maksudmu apa? Kamu sedang bicara apa? Maksudku tidak penting. Yang penting kamu ingin apa? Tentu saja aku pulang ke negara untuk bertemu dengan King Sui. Bagaimanapun juga kita adalah teman baik bertahun-tahun. Jangan pura-pura. Aku tahu tujuan sebenarnya kamu. Sama sekali bukan untuk menemui Pak Liu.
Tapi untuk menipu semua uangnya, kan? Kamu. Dari siapa kamu dengar? Tidak mungkin, hal ini, pasti tidak mungkin ada yang tahu. Aku hanya mencoba menguji saja. Bukankah kamu sudah mengaku? Kamu menipu saya, menipu kamu, lalu bagaimana? Kamu sama sekali bukan eksekutif hebat. Kamu hanya ala seorang penipu. Saya bukan. Kamu omong kosong. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Sekarang ini sudah ada, kan? Xuxiahu, kamu main tipu-tipu, ya. Apa salahnya bermain tipu-tipu? Kamu kembali bukan untuk menipu uang Liu Zong, kan? Tapi kamu cuma berbekal rekaman ini. Apa yang bisa dilakukan? Perasaan saya dengan King Sui selama bertahun-tahun bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Baiklah, sekarang saya akan membangunkan Direktur Liu agar dia mendengarkan rekaman ini. Kamu juga tidak rugi banyak kan? Paling-paling hanya kehilangan kepercayaan Direktur Liu. Dengan pengaruhnya, hanya saja aku akan membuatmu kehilangan nama baik dan reputasi. Su Xiaohu. Kita semua masih ada ruang untuk berunding. Menyesal. Kenapa tidak melakukannya lebih awal? Kamu mau apa? Aku bisa mengabulkan apa saja yang kamu mau. Tapi dengan syarat, kamu harus menyimpan ini Di dalam hati. bisa dilakukan seperti yang kamu katakan. Tapi tergantung bagaimana kamu melakukannya. Kamu mau bagaimana? Kamu tidak menuduhku menyentuh payudaramu, kan? Aku hari ini mau menyentuh sebanyak-banyaknya. Baik, aku janji padamu. Hanya sentuh saya, boleh. Kamu bercanda. Kamu melakukan hal seperti itu. Hanya diberi uang tutup mulut segini. Jangan mendekat ke sini. Kalau kamu mendekat lagi aku akan marah aku. Kenapa kamu marah? Kalau kamu dapat apa yang kamu lakukan itu, kemana Pak Liu akan marah? Saya melakukan hal yang baik. Bukankah kamu meremehkanku? Kamu bahkan menamparku beberapa kali. Kalau aku tidak membalas dendam, aku bukan pria sejati. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalau kau tidak mau ketahuan, sebaiknya kau berbaring dengan tenang. Kalau tidak, aku tidak tahu. Rekaman itu akan aku kirim ke siapa? Belum pernah merasakan sensasi wanita asing. Ya, lepaskan aku. Hari ini aku memang mau makan daging. Ah. Xiaohu, kamu tadi terlalu kasar. Kamu sampai membuatnya sakit. Aku belum mengeluarkan tenaga penuh. Jangan. Kamu terlalu kuat. Dia tidak akan tahan. Lagi pula, Liu Qingsui bisa saja mengetahuinya. Aku menemukan. Aku bilang itu kamu yang menggoda aku. Kamu. Kamu juga tidak ingin rahasiamu diketahui oleh istri kakak. Xiaohu, sekarang, semuanya adalah orangmu. Kamu pasti tidak akan mengkhianatiku. Bisa kok. Tapi kamu harus bantu aku melakukan satu hal. Selama aku bisa lakukan, aku akan bersedia melakukannya. Proyek yang kamu sebutkan, aku sangat tertarik. Aku ingin kamu terus menipu. Ini Kesempatan Zhang Hao. kalau bos bisa tergoda. Pasti dia akan kehilangan segalanya. Xiaohu. Jangan bercanda denganku. Kamu sudah tahu kalau proyek itu sebenarnya palsu. Tapi bosnya juga bukan orang baik. Kita bisa bekerja sama. Menipu dia satu kali. Benar. Benar. Tapi kamu harus dengarkan aku. Wah, Direktur Ye. Tak kusangka. Seluruh Jiangcheng ternyata masih ada wanita secantik kamu. Tuan Lu Bekanda. Bisa makan bersama Tuan Lu adalah suatu kehormatan bagi saya. Hahaha. Baik, Tuan Ye. Kalau begitu, kita akan. Semoga kita banyak bekerja sama lagi. Terima kasih atas pengakuan dari Bapak Lu. Saya percaya sama kita. Akan sangat menyenangkan. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk kerja sama kita. Kali ini jangan harap. Aku akan lepas dari genggamanmu. Pak Direktur Lu, aku agak tidak kuat lagi. Aku mau ke toilet dulu. Baik. Efek obat akhirnya mulai terasa. Tunggu sebentar. Mungkin kamu yang minta aku buat kamu puas. Hahaha. Tidak benar. Saya tidak seburuk itu dalam minum. Mungkin dia memberi obat. Proyek ini ingin membuat bos tertarik. Masih agak sulit ya. Dengan karakter bos, mungkin tidak semudah itu percaya. Hei, Xuxiahu. Tolong aku. Ada apa? Aku di ruang VIP 666, Hotel Yundian. Cepat datang selamatkan aku. Jangan panik dulu ya. Aku segera ke sana. Pak Ire. Kenapa masuknya lama banget?
Aku nggak apa-apa. Aku cuma agak nggak enak badan. Nggak enak badan. Mungkin lagi mikirin pria. Ya, jangan bersembunyi di dalam dan nggak keluar lagi. Aku langsung panggil pelayan buat buka pintunya. Ya, Xu Xiaohu. cepat datang ya. Keluar. Kepala Ye. Apakah rasanya tubuhmu terasa panas ya? Kamu. Kamu menaruh sesuatu di minumanku. Kepala Ye. Aku sudah lama memberi isyarat padamu, tapi kamu tidak mengerti juga. Jadi jangan salahkan aku. Menggunakan cara ini, kamu sungguh tidak tahu malu. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, siapa yang lebih tidak tahu malu. Hahaha. Tolong, selamatkan aku. Berhenti. Pergi. Apa hubungannya dengan urusan aku? Pergi. Kepala Ye, kau baik-baik saja. Xu Xiaohu. Tolong aku. Buka. Kau tahu siapa aku? Kau cari mati. Ya, kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Nanti kalau aku lagi mood baik, Mungkin aku akan buat kau senang. Aha. pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani memukul aku. Percaya tidak? Aku akan cari orang untuk membunuhmu sekarang juga. Percaya tidak? Aku akan langsung masukkan kamu ke penjara. Pergi dari sini. Hai, dia tua Ye. Mobilmu di mana? Kuncinya di mana? Aku antar kamu pulang. Kepala Ye. Sepertinya obatnya sudah mulai bekerja. Sekarang cuma bisa kembali ke hotel. Ayo, Pak Ye. Jangan begitu. Kita masih di mobil. Aku mau. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi, Pak Ye. Aku akan antar kamu pulang. Sepertinya harus cari satu orang. Hotel terdekat. Ternyata reaksinya sebesar ini. Aku yang gendong kamu saja. Kamu istirahat saja di sini. Panas sekali. Mungkin demam. Ambilkan handuk hangat untuk diompel. Sialan. Tadi malam, bajingan itu pasti memberi Pak Ye obat tidur. Pak Ye diberi obat tidur. Kamu sudah bangun. Ah, maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tadi malam aku juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah dicemari oleh binatang itu. Tidak apa-apa. Jangan pikirkan terlalu banyak. Tadi malam aku yang memulai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tadi malam. Kesan yang kamu berikan padaku sangat baik. Kalau dia saja tidak peduli. Lalu aku perlu menahan apa? Ah, aku baru saja selesai mandi. Ini tidak bisa kamu atur. Nanti kita mandi bersama. Kepala Ye, semua ini, kamu sudah menjadi CEO grup Y. Kenapa harus pergi langsung untuk negosiasi proyek? Ah, aku juga tidak mau pergi. Tapi orang itu berasal dari pengusaha kaya dari Yanjing. Menunjuk aku untuk ikut serta. Paki. Tiba-tiba aku ada sesuatu. Minta tolong padamu. Ada APA. Aku punya proyek bagus. Asalkan bisa negosiasikan dengan bisa menghasilkan 1 miliar. Syaratnya. Beritakan informasi ini kepada manajer umum grup Sihai. Zhang Hao. Ah.
Proyek yang bagus seperti ini kamu. Berani bokorkan KL orang lain. Tenang, proyek ini palsu. Oh, Xiaohu. Maksudmu ingin memanfaatkan proyek ini untuk menipu uang dari perusahaan Sihai. Zhang Hao bukan orang baik. Aku mengurus urusannya, tapi dia malah ingin membunuhku. Pas sekali untuk membalas dendam. Bagus, pas sekali. Di grup kita ada mata-mata di perusahaan Sihai. Nanti saat itu, cukup beritahu Zhang Hao tentang hal ini saja. Serahkan ini padaku. Sayang. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Biar aku cium kamu dengan baik. Hari ini aku tidak mood. Kamu pulang saja menemani istrimu. Kenapa kamu lagi nggak mood sih? Kita kan sudah lama nggak mesra-mesraan. Bukannya gara-gara itu, Presiden Direktur Grup Y. Yeshiki. Kenapa? Dia ngapain sama kamu? Aku hari ini ke kantornya, menangani bisnis. Bertemu dia di dalam lift. Dia malah menyuruhku pergi. Kata dia aku tidak pantas. Kamu juga jangan marah padanya. Bagaimanapun dia CEO dari satu grup. Waktu itu aku menyebut namamu, tapi dia malah memarahi kamu juga. Dia bilang kamu cuma orang buangan. Benar dia bilang begitu? Iya. Dia benar-benar sombong. Dia sama sekali tidak menganggap Tuan Sa. Dalam pandangannya. Sial. Wanita itu di luar. Sungguh merendahkan aku. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu mengajarinya pelajaran. Direktur Zhang. Tapi Yeshiki. Sepertinya tidak sesederhana itu. Dia cuma seorang presiden. Di sebuah grup saja. Grup Wuhai saya. Tidak kalah dari grup Y miliknya. Kudengar. Dia baru-baru ini sepertinya mengerjakan proyek besar bernilai miliaran. Katanya kamu tidak punya kemampuan seperti itu. Proyek. Proyek besar apa? Sepertinya itu adalah proyek besar dari luar negeri. Investasinya mencapai ratusan juta. Makanya dia begitu serius. Lebih dari 100 juta. Baiklah, aku mengerti. Aku pasti akan membantumu. Bersihkan dia dengan baik. Aku hari ini tidak punya mood. Nanti saja ya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi urus sesuatu dulu ya. Tak kusangka. Yeshiki ini begitu mampu. Kalau aku bisa merebutnya, pasti bisa membuat grup Sihai kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Li. Belakangan ini di tempat kalian ada berita tentang proyek apa? Pak Sang belum dengar ada proyek apapun. Lalu perusahaan kalian? Ada APA tindakan dari Yeshiki. Belakangan ini, Pak Ye selalu sibuk menghibur di luar. Jarang muncul di kantor. Tapi hari ini datang ke kantor sekali. Bahkan datang ke departemen proyek kita. Departemen proyek Chengmen Xiaowei. Tolong periksa dengan baik. Apa yang dilakukan Yeshiki hari ini? Ini hal yang sangat penting. Ada sesuatu baik. Aku akan pergi sekarang. Jabatan Kepala Sang, aku baru saja menemukan Ye di laci kantornya, menemukan sebuah kontrak. Ini adalah kontrak Ye. Perusahaan luar negeri untuk proyek kerjasama. Kontrak ini, keuntungannya setidaknya lebih dari 100 juta. Benar-benar. Kamu yakin tidak salah lihat? Pasti benar. Katanya Yeshiki juga. Belum sempat melaporkan hal ini. Masih menunggu grup. Keputusan akhir dari pimpinan. Hahaha, baiklah. Kamu menangani masalah ini dengan baik. Sekarang kamu, dapatkan kontak penanggung jawab proyek luar negeri ini. Untuk saya. Nanti jika aku bisa merebut proyek ini, keuntungannya pasti tidak sedikit untukmu. Baiklah, kepada Tuan Zhang, aku langsung pergi mengurusnya. Yeshiki. Kalau aku yang merebut proyek ini, aku lihat kamu masih bisa sombong. Mungkin saja, kamu masih mau menyalahkan saya karena hal ini. Den memeluk saya denken penuh kasih sayang. Xia Wanking. Xiaohu. Semuanya. Bagaimana reaksi Zhang Hao? Dia sangat peduli dengan proyek ini. Seharusnya percaya. Percaya saja, asalkan dia tergoda. Semuanya akan mudah. Xiaohu. Kali ini benar-benar bisa menjebaknya. Sampai bangkrut. Tentu saja. Nanti kamu juga tidak perlu melihat wajah Zhang Hao lagi. Setelah semuanya selesai, aku juga akan bagi sedikit uang. Cukup untuk kamu hidup tanpa kekurangan. Berapapun uang yang aku berikan, aku tidak peduli. Asalkan aku bisa tetap di sampingmu. Aku sudah sangat puas. Gadis kecil nakal. Kali ini aku pasti akan memuaskanmu. Piaka Zhang. Aku punya hubungan dengan Yeshiki dari grup Y. Kalau kamu ingin aku menyerahkan proyek ini padamu, bukankah itu agak tidak pantas? Kalau kamu bersedia menyerahkan proyek ini padaku, aku bisa memberimu 1 juta. Kepada Tuan Zhang, kamu melakukan ini. Kalau bos tahu, aku pasti akan mati. Tenang saja. Aku jamin ini. Hanya kita berdua yang tahu. Aku tahu tentang ini, membuatmu sulit mengambil keputusan. Aku juga menunjukkan ketulusanku padamu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 5 juta secara pribadi. Serius.
Kami menggadaikan seluruh aset grup kami. Semua dana lancar. Juga dikumpulkan bersama. Proyek lain semua dihentikan. Semua uangnya ditransfer ke rekening luar negeri itu. Cepat. Masalah proyek ini sudah selesai dengan tuntas. Sekarang bisa dengan tenang. Dekat-dekat dengan si gadis nakal itu. Bertium an. Benar-benar keren sekali. Selesai. Pasti Zhang Hao yang datang. Aku duluan sembunyi. Jangan sampai dia tahu. Hubungan kita. Aku pakai bajuku. Tolong cari ya. Kalau begitu, yang Kari pakaiin dulu. Takut dia curiga. Jiao, kamu lagi ngapain? Tidak dengar aku pulang, kan? Baiklah. Apakah kamu diam-diam memelihara aku? Laki-laki biasa saja. Zhang Hao, aku sudah cukup sabar denganmu. Aku memelihara playboy atau tidak? Tidak ada urusan sama sekali denganmu. Aku sudah memelihara kamu selama ini. Kamu bilang itu tidak ada hubungan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu, keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan lapor polisi sekarang juga. Baiklah, tunggu saja aku. Suatu hari aku akan membuatmu menyesal. Bukankah ini baju Xiao Hu? Aku lihat dia memakainya terakhir kali. Apakah Xiao Hu itu anak yang sombong itu? Kapan mereka mulai berhubungan? Tidak bisa. Aku ingin mengujinya dulu. Xiao Hu, cepat keluar. Sepertinya dia langsung pergi. Hampir ketahuan. Zhang Hao sudah cepat datang mencarimu. Sebenarnya tidak apa-apa jika dia tahu. Aku sudah lama tidak ingin bersamanya. Setiap kali teringat masa lalu dengannya, aku merasa jijik. Zhang Hao secepat ini datang mencari kesenanganmu. Kurasa proyek ini sudah selesai di sana. Asalkan dia menandatangani kontrak, dia tidak punya apa-apa lagi. Orang seperti dia harus mendapatkan hukuman seperti ini. Lanjut. Lanjutkan apa? Kamu ngomong apa sih? Xu Xiao. Kapan anak ini mulai bergaul dengan Su Jiao? Apa mungkin Su Xiaohu adalah orang yang tidak jujur? Tidak bisa. Aku akan coba dia. Siapa yang menelepon? Telepon Zhang Hao. Aku ingin lihat. Dia mau berbuat apa? Xiaohu, kamu sedang sibuk. Hai, Zhang Zong. Aku baik-baik saja. Kalau tidak ada apa-apa, datanglah ke rumahku malam ini. Baiklah, aku akan pergi nanti. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapnya. Piakah Zhang memanggil saya malam-malam begini? Ada apa? Ya, Terakhir kali saya minta. saya merasa itu tidak aman. Kalau begitu, tolong bantu lagi. Kak, Kepala Zhang. Ini tidak bagus, kan? Seperti terakhir kali, dia tidak akan menyadarinya. Baiklah, kita ikuti saja perintah Kepala Zhang. Hari ini aku ingin lihat, apa sebenarnya yang kamu lakukan, Nak? Kakak ipar, halo. Hari ini aku ada urusan di kantor, harus memberitahu Xiaohu. Kalau kamu capek, istirahatlah dulu. Kalau begitu aku akan istirahat dulu. Xiaohu. Nanti setelah istrimu mandi, aku akan mulai bersiap-siap. Kamu harus semangat hari ini ya. Tenang saja, aku pasti akan merawat kakak ipar dengan baik. Sayang, aku akan istirahat dulu. Aku akan pergi bersiap-siap dulu. Tunggu kabar baik dariku. Batu. Xiaohu. Aku sudah menangani kakak iparmu. Kamu langsung masuk saja. Baiklah.
Sayang, tadi kamu pergi kemana? Mereka sudah tidak sabar lagi. Akan tidur. Kokak ipar. Jangan berlagak. Ini aku. Aku sudah menebak itu kamu. Bagaimana kamu tahu? Zhang Hao tanpa alasan memanggilmu ke rumahnya. Ada apa-apa yang baik? Apa maksudnya? Apa mungkin istri sudah tahu itu Xiao Hu waktu itu? Memang Xiao Hu. Tidak benar. Kalau sudah tahu waktu itu, kenapa istri tidak marah? Pasti marah dong. Hari ini juga disuruh tidur bersama lagi. Aku berharap Kakak ipar yang ini setia. dapat untung malah pura-pura polos. Kalau Zhang Hao tahu. Lihat saja kamu bagaimana. Kalau dia tahu, terus bagaimana? Aku percaya, perasaan yang Zhang Hao berikan padamu. Pasti tidak sebaik aku, kan? Wajah kematian. Kalian sedang melakukan apa? Sayang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, tenang. Berhubungan dengannya, kamu pikir aku tidak tahu. Dan kamu, Xiao Hu. Xiao Hu. Tanya dengan aku. Apakah kamu merasa berbuat adil padaku? Apakah aku merasa berbuat adil padamu? Apakah kamu merasa berbuat adil padaku? Xiao Hu, aku memberimu gaji. Aku bahkan membiarkanmu tidur dengan istriku. Di mana aku pernah menyakitimu. Kamu mau mengirimku ke penjara. Kamu lupa. Kamu tahu bagaimana? Aku tahu bagaimana. Bukan urusanmu. Baiklah, kalau kamu tahu, terus bagaimana? Berani-beraninya kamu mengganggu istri aku. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Tiduri istrimu. Bukankah kamu yang membiarkannya? Ibumu bersama orang sepertimu. Benar-benar harta yang sangat berharga. Zhang Hao. Apakah kamu masih pria? Berani bertindak tapi tidak berani bertanggung? Bukankah kamu yang menyuruhnya naik ke aku? Sekarang kamu di sini, berteriak-teriak seperti itu. Itulah dia. Aku ingin kalian berdua, pasangan bajingan ini, mati. Ada apa? Zial. Aku mau kalian mati. Mau berbuat apa? Kamu mampu, kan? Bagus. Kamu mampu, Xu Xiaohu. Kamu anak miskin. Kalau bukan karena aku yang membantu kamu dulu, kamu bahkan tidak punya hak untuk menyuapi aku. Xiaohu. Sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Dia hanya pingsan saja. Cari tali dan ikat dia. Kalau tidak nanti jadi ribut lagi. Bukan. Cepat pergi dari sini. Kalau Zhang Hao bangun, dia pasti akan cari masalah denganmu. Dia sudah tidak punya kekuatan balas dendam lagi. Tenang saja. Aku pergi telepon beberapa orang dulu ya.